Protagonis dalam cerita ini adalah Zhang Mao, seorang penggemar berat cerita fiksi yang seringkali terlihat asyik membaca. Suatu hari, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku menjadi protagonis dalam sebuah novel, uang, kekuasaan, dan keberuntungan, semuanya akan menjadi milikku. Ucapannya begitu meyakinkan, sehingga saat dia melangkah, rasanya seolah-olah dia melangkah ke udara kosong. Di bawahnya, sebuah portal tiba-tiba terbuka dan dia pun jatuh ke dalamnya. Saat terjatuh, dia berteriak minta tolong. Namun yang dia lihat hanyalah pemandangan seperti adegan film yang berputar di sekelilingnya, hingga semuanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati seorang wanita cantik terbaring di pangkuannya. Terkejut, dia berseru, "Ya Tuhan, apa ini? Situasi macam apa ini?" Dia bertanya-tanya apakah dia jatuh ke dalam lubang, tetapi sekarang dia berada di tempat yang aneh ini. Saat dia merenungkan apa yang terjadi, suara bip terdengar di telinganya dan sebuah layar sistem muncul di hadapannya, menyambutnya sebagai host, tuan rumah. Sistem memberitahunya bahwa dia telah dipindahkan ke dunia pada tahun ke-90.000, dan pemilik asli tubuh barunya dituduh secara salah telah mencuri pil penguat tubuh, body tempering pill, dari Fu Yanji dari divisi Tungku Farmasi. Sebagai hukuman, pemilik sebelumnya dipenjara di Menara Iblis, sebuah tempat untuk menyegel para iblis. Sistem lebih lanjut menjelaskan bahwa kakak keduanya, Mang Ba, mencoba menyelamatkannya, tetapi malah terluka parah dalam prosesnya. Sedih dengan hal ini, Zhang Mao menatap Mang Ba yang terbaring pingsan dan bertanya pada sistem. Dia terlihat sangat terluka, apakah kita biarkan saja dia mati? Sistem mengingatkannya bahwa Mang Ba adalah salah satu rekannya di masa depan dan kekuatan hidup mereka saling terikat. Jika Mang Ba mati, dia juga akan mati. Namun, jika mereka selamat, sesi kultivasi ganda, dual cultivation, mereka di masa depan akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menyadari urgensinya, Zhang Mao memerintahkan sistem untuk menyelamatkan Mang Ba. Sistem memberinya kesempatan untuk hidup berkat fisik, dewa yang spesial miliknya, yang membuatnya bertanggung jawab untuk mengusir iblis. Sebuah misi pun diberikan. Dia harus membawa Mang Ba ke mata air obat di divisi tungku medis dalam waktu 1 jam untuk menyembuhkan lukanya. Untuk membantunya, sistem memberikan gulungan teknik bintang, Star Technique Scroll, yang berisi metode untuk memperbaiki meridian internal dan tulang eksternal, yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan kecepatan kultivasi. Namun, kegagalan berarti kematian bagi keduanya. Terkejut dengan waktu yang singkat, Zhang Mao dengan cepat menggendong Mang Ba dan berlari. Dia merasakan ingatan pemilik asli tubuhnya muncul kembali saat dia menuju ke menara. Di hadapan bangunan yang megah itu, dia berkata, "Ini adalah pengadilan iblis dari dunia tahun ke-90.000. Orang-orang di sini adalah pria tangguh yang membantai iblis, tetapi alih-alih memberiku tubuh yang mumpuni, mereka menempatkanku dalam cangkang seorang pria tak berguna yang punya nama dan marga yang sama denganku." Sesampainya di mata air, dia menyadari inilah kunci kesembuhan Mang Ba. Saat dia bergerak, dia mendengar suara Yanji yang sedang mencarinya. Untuk menghindari penemuan, Zhang Mao melompat ke dalam danau obat. Namun, Mang Ba yang tidak sadarkan diri tidak bisa menahan napas. Satu-satunya pilihan Zhang Mao adalah berbagi napas dengannya dari mulut ke mulut. Mereka berulang kali bertukar udara sambil bersembunyi di bawah air, dan tampaknya Mang Ba secara tidak sadar menikmati sensasi itu. Sementara itu, di atas air, bawahan Yanji melaporkan bahwa mereka tidak dapat menemukan Zhang Mao di dekat situ. Yanji yang curiga melihat gelembung-gelembung naik dari danau, tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya dan menyuruh yang lain pergi. Begitu di bawah air, Mang Ba sadar kembali dan melihat Zhang Mao menciumnya. Dengan marah, dia menggunakan kekuatannya untuk melemparkan Zhang Mao keluar dari air, sambil memanggilnya, "Orang mesum." Saat dia melangkah keluar dengan keadaan basah kuyup, dia menuduhnya, "Aku menyelamatkanmu dari menara penyegel iblis, dan sekarang kau malah memanfaatkan aku." Sambil tersipu, dia menambahkan bahwa tindakan Zhang Mao tidak sopan. Zhang Mao mencoba menjelaskan situasinya dan bersikeras bahwa itu adalah kesalahpahaman, tetapi Mang Ba menjawar telinganya dan menuntut penjelasan. Sebelum dia bisa menjawab, Yanji muncul sambil tertawa gila. Masih sempat bersantai padahal kematian sudah di depan mata. "Ya?" ejeknya dengan ekspresi gila. Yanji menyatakan, melarikan diri dari menara adalah kejahatan besar. "Zhang Mao, aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini." Yanji berteriak agar Mang Ba menyerahkan sang protagonis kepadanya. Namun, Mang Ba tetap melindungi Zhang Mao dan berkata, "Selama aku di sini, jangan coba-coba mengintimidasinya." Tak lama kemudian, mereka sudah terkepung. Yanji tertawa mengejek dan berkata pada Mang Ba, "Apa yang bisa kau tawarkan selain dadamu yang besar itu?" Kemudian, Yanji melancarkan serangan ke arah protagonis, menyatakan bahwa dia harus mati hari ini, tetapi serangan itu meleset. Mang Ba dengan cepat mendorongnya mundur dan mulai melawan para anak buah Yanji, menunjukkan keahlian yang hebat.
Dia menyuruh sang protagonis untuk melarikan diri ke gunung dan berjanji akan menemuinya di sana nanti. Namun, Yanji, yang menggunakan kekuatan hijau aneh, berkata dia tidak akan membiarkannya. Dia mencoba menyerang Mangba, yang dengan cepat menghindar dan menyadari bahwa serangan itu membawa gas beracun. Tak lama kemudian, dia terkena pukulan lain yang lebih cepat, membuatnya terbang terlempar. Sang protagonis dengan sigap mencoba menangkapnya agar tidak jatuh ke tanah. Mangba jatuh menimpanya, dan keduanya pun tersipu malu. Melihat ini dengan iri, Yanji melompat dan mencoba melakukan serangan ke bawah. Sang protagonis menyadari bahwa Yanji tidak main-main, berteriak pada sistem, "Apa kau tidak akan memberiku hadiah dari misi sebelumnya?" Sistem segera muncul dan berkata, "Host akhirnya ingat hadiahnya." Sistem kemudian memberinya teknik bintang yang telah ditunjukkan sebelumnya sebagai hadiah. Sistem mengumumkan bahwa setelah mempelajari teknik bintang, sang host mendapatkan kekuatan setara ranah meridian selama setengah jam. Tepat saat Yanji hendak menyerangnya, sang protagonis dengan cepat berdiri dan mulai memancarkan kekuatan yang dahsyat. Dia masih sempat berkata bagaimana bisa Yanji berani menuduhnya mencuri ramuan itu dan menyatakan bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Dengan kekuatan luar biasa, dia mencengkeram lengan Yanji. Yanji terkejut, bertanya-tanya bagaimana seseorang di tahap pertama ranah penempaan tubuh, Body Forging Realm, bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Dia berpikir mungkin ini hanya ilusi, tetapi protagonis melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi dan menanduk dada Yanji, membuatnya langsung pingsan. Mangba segera memegangnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Sang protagonis memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Yanji, yang sempat sadar kembali dari pingsannya, dengan lemah bertanya bagaimana dia bisa kalah dari seseorang yang begitu lemah, sebelum pingsan lagi. Khawatir, Mangba bertanya pada protagonis mengapa dia merasa sang protagonis tampak berbeda. Protagonis menjawab dengan serius, "Kakak kedua, aku juga merasa kau berbeda." Cemas, Mangba meletakkan tangannya di dahi protagonis dan berkata bahwa ini tidak baik. Sang protagonis menyadari bahwa mereka telah diracuni oleh Yanji. Dia kemudian bertanya pada Mangba apa yang harus mereka lakukan dan apakah mereka akan mati. Mangba menjawab, "Jangan lupa, kakak tertua kita adalah seorang penyembuh ahli. Jika kita menemuinya, kita bisa menghilangkan racun ini." Dia segera menarik lengan protagonis dan berkata mereka harus menemuinya di kaki gunung. Saat mereka berjalan melewati gunung, racunnya mulai bereaksi, membuat mereka sangat lelah. Sang protagonis segera menyadari bahwa teknik bintang telah sangat meningkatkan fisiknya, sehingga bisa menekan racun untuk sementara waktu. Mangba, yang hampir pingsan, berkata, "Kakak tertua ada di hutan di kaki gunung," sebelum pingsan lagi ke dalam pelukan sang protagonis. Khawatir, dia mencoba membangunkannya tetapi tidak berhasil. Dia berkata akan melindunginya dan memeluknya sekali lagi. Dengan lembut, dia berbisik bahwa Mangba telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan karena itu, dia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Setelah berjalan lebih jauh, sang protagonis duduk di bawah pohon, bertanya-tanya di mana kakak tertuanya berada. Tak lama kemudian, dia mendengar suara seorang wanita memanggilnya. Wanita cantik itu berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu," lalu melanjutkan, "Sudah 6 bulan." Sang protagonis berseru bahwa akhirnya dia muncul. Namun, dengan penampilannya yang menggoda, wanita itu bertanya, "Kenapa kau mencariku dengan terburu-buru? Apa kau ingin mati?" Protagonis, yang wajahnya benar-benar memerah, berkata bahwa ini adalah kesalahpahaman dan ada sesuatu yang sangat penting, nyawa seseorang dalam bahaya. Kakak tertuanya itu lalu memeluk sang protagonis, bernostalgia tentang betapa bahagianya mereka saat masih anak-anak. "Pemandangan di sini indah. Sini, biarkan aku lihat apakah adik laki-lakiku sudah bertambah kuat," katanya. Sang protagonis dengan canggung menyuruhnya untuk bersikap sopan dan menunjuk ke arah Mangba yang ada di sisinya, lalu berkata, "Kakak kedua keracunan dan mungkin tidak akan bertahan lama." Tiba-tiba, dia memperhatikan Mangba dan memanggil namanya. Di sampingnya, protagonis menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahan Yanji, menuduhnya telah mencuri pil dari rumah obat. Protagonis menjelaskan bahwa Yanji ingin membawanya kembali ke penjara dan kakak kedua mencoba menyelamatkannya. Kakak tertua memegang Mangba dan berkomentar bahwa racun ini aneh dan bisa sangat berbahaya. Khawatir, protagonis bertanya apa yang harus mereka lakukan. Kakak tertua dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh dan sedikit terkesiap. Sang protagonis yang waspada bertanya apa yang terjadi. Dia melangkah mundur sedikit dan menjelaskan, "Racun ini bersifat yin yang ekstrim. Karena kau dan Mangba memiliki konstitusi tubuh yin yang ekstrim juga, kalian ikut terkontaminasi." Dia mengaku telah ceroboh. Semakin khawatir, protagonis berulang kali bertanya apa yang harus mereka lakukan. Kakak tertuanya mendekatinya dan mulai memancarkan energi hijau. Dia meletakkan jarinya di dahi protagonis, yang mulai bersinar keemasan, dan berkata,
Musuh dari racun adalah energi yang. Aku akan menunjukkan penawarnya, dan kau akan membantu kita menghilangkan racun yin ini. Penasaran? Protagonis bertanya bagaimana dia akan menyembuhkan mereka. Saat wanita itu mentransfer informasi yang diperlukan melalui sentuhannya, protagonis dengan cepat mempelajari apa yang harus dilakukan. Duduk di depan kedua kakaknya, sang protagonis berkata sebelum memulai, "Kakak-kakak, demi hidup kalian," sambil meminta maaf sebelum melanjutkan. Saat menyentuh titik-titik tekan mereka, kedua kakaknya mulai mengeluarkan suara-suara aneh, dengan kakak tertua yang terengah-engah. Kakak tertua, dengan nada menggoda, menyatakan bahwa dia bisa merasakan racunnya keluar dari tubuhnya. Keduanya mengalami puncak kenikmatan saat racun itu dikeluarkan. Sang protagonis, yang kini kelelahan tetapi puas, akhirnya pingsan. Kakak tertua yang khawatir mencoba membangunkannya. Ketika dia sadar kembali di sebuah tempat tidur, kedua kakaknya sangat gembira melihatnya terbangun. Sambil bangkit, dia bertanya di mana mereka berada. Kakak tertua menjelaskan bahwa mereka ada di sebuah penginapan. Protagonis mengaku bahwa dia pikir telah kembali ke pengadilan iblis. Mangba menyela, "Kembali ke pengadilan iblis? Jika kita tidak membunuh Fu Yanji, kemungkinan besar dia akan kembali mengganggu kita." Kakak tertua berkata bahwa dia akan membawa mereka ke tempat aman terdekat yang ditinggalkan oleh guru mereka. Penasaran, mereka bertanya di mana tempat itu. Dia mengungkapkan bahwa tempat itu adalah kota Kosong Qing, 300 km dari sini. Mangba kemudian bertanya, "Sudah 2 tahun sejak guru meninggalkan pengadilan iblis. Sebenarnya kemana dia pergi?" Kakak tertua menjawab bahwa yang dia tahu hanyalah guru mereka pergi ke sebuah tempat rahasia dan dia tidak memiliki petunjuk lain. Saat mereka sedang menikmati momen damai, tiba-tiba seseorang yang memegang cambuk mulai menyerang para tamu. Ruang pribadi mereka juga menjadi sasaran, dan tanpa diduga, Mangba tertangkap dan terikat. Baik sang protagonis maupun kakak tertuanya menjadi waspada, menyadari gawatnya situasi. Kakak tertua menyadari bahwa cambuk itu menyerap darah Mangba dan mencoba memotongnya dengan pedangnya, tetapi tidak berhasil. Cambuk itu balas menyerang, menangkap kakak tertua juga, dan menyeret kedua wanita itu keluar dari penginapan. Dengan putus asa, sang protagonis berlari mengejar mereka, berteriak agar iblis itu melepaskan kakak-kakaknya. Melompat keluar dari penginapan, dia berhadapan dengan iblis yang hidup dengan menyerap darah manusia. Iblis itu menggunakan cambuk seperti sulur untuk menjerat sang protagonis. Monster itu kemudian memaksa kakak tertua dan protagonis ke dalam posisi yang canggung, membuat sang protagonis malu. Sambil meminta maaf, dia mengungkapkan kelegaannya karena kakaknya masih hidup. Iblis itu, dengan suara yang menakutkan, menyatakan betapa beruntungnya dia menemukan para kultivator di malam hari. Setelah menyerap esensi mereka, kultivasinya akan meningkat pesat. Sambil mempertimbangkan siapa yang akan diserap lebih dulu, sulur-sulurnya bergerak tak menentu, menyebabkan sang protagonis secara tidak sengaja mencium Mangba. Iblis itu memutuskan untuk memulai dari sang protagonis dan menjulurkan lidahnya. Merasakan bahaya yang akan datang, kakak tertua berhasil memanipulasi sulur, menempatkan dirinya di antara lidah iblis dan sang protagonis untuk melindunginya. Pada saat itu, sistem muncul dan menampilkan pesan, "Selamat kepada host karena telah mengaktifkan misi utama, Ikatan Kuno. Selamatkan kakak tertua dan kedua, untuk memperdalam kasih sayang mereka kepada host." Begitu tingkat kasih sayang mereka mencapai 100%, mereka akan bisa bergabung dan berkultivasi bersama. Tingkat kasih sayang yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda. Terkejut, protagonis mengutuk sistem karena memberinya misi di saat genting seperti ini. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawa mereka sementara nyawanya sendiri saja hampir tidak selamat. Kakak tertua, yang semakin lemah, meminta maaf kepada adiknya karena tidak bisa melindunginya. Dengan tekad kuat, sang protagonis menyuruhnya bertahan dan berjanji akan menyelamatkannya. Dia teringat bahwa setiap iblis memiliki inti esensi dan memutuskan untuk menyerang wajahnya. Iblis itu mengejeknya. "Bagaimana kau akan melakukannya dengan kakimu yang pendek itu?" Sang protagonis membalas dengan sarkastis. "Beraninya kau mengejekku pendek? Kau yang pendek. Seluruh keluargamu pendek." Memanfaatkan kesempatan, sang protagonis melancarkan tendangan ke inti iblis, membuatnya melolong kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Marah dan kesakitan, iblis itu mengencangkan sulur-sulurnya, mencoba meremukan protagonis dan kakak-kakaknya. Namun, karena rasa sakit yang hebat, iblis itu akhirnya melepaskan mereka. Sementara iblis itu mengamuk, sang protagonis meraih tangan kakak-kakaknya, mendesak mereka untuk melarikan diri bersama. Namun, monster itu tidak menyerah dan mencoba menangkap mereka lagi. Tetapi kakak tertua berbalik dan kali ini berhasil memotong sulur monster itu. "Tadi aku lengah sehingga kau bisa menangkapku. Sekarang kau mau coba lagi? Kau tidak punya kesempatan," katanya. Dia kemudian menyerang ke arah pohon iblis itu.
Setelah menerima serangan lain dari kakak tertua, pohon itu membela diri dan pedangnya patah. Dia bingung bagaimana ini bisa terjadi. Khawatir, yang lain memanggil namanya. Mang Ba dengan cepat berkata, pohon itu berada di level 3. Ini masalah besar. Sang protagonis mencoba membantunya, mengatakan dia tidak tahan melihat kakaknya mati di depannya. Namun, Mang Ba meraih lengannya dan berkata, jika kau ke sana, kau juga akan mati. Kultivasi iblis dan manusia dibagi secara berbeda dari tingkat pertama hingga ke-10. Tingkat ketiga iblis sudah setara dengan ranah bawaan, Inner Realm, manusia. Baik kau maupun aku bukanlah tandingannya. Dia menoleh pada Mang Ba dan bertanya apa yang harus mereka lakukan, tetapi sistem turun tangan dengan sebuah alternatif. Hadiah pemula dari sistem telah dibagikan. Sang protagonis memegang sebuah gulungan saat sistem memberitahunya. Ini adalah manual pedang, cinta lebih kuat dari emas. Manual ini membutuhkan seorang pria dan seorang wanita untuk memahami kebenarannya, dan keduanya harus memiliki perasaan satu sama lain. Jika kau dan kakak keduamu bisa memahaminya bersama, mungkin kalian bisa melakukan serangan balik terhadap iblis pohon itu. Sambil memegang gulungan, protagonis berkata, manual pedang ini, cinta lebih kuat dari emas, membutuhkan seorang pria dan seorang wanita yang saling tertarik aku dan kakak keduaku. Penasaran, Mang Ba bertanya, ini manual pedang, cinta lebih kuat dari emas? Apa maksudmu? Protagonis kemudian bertanya, apakah dia mungkin tahu tentang manual ini? Sambil tersipu dan membuang muka, dia menjawab, ya, aku pernah mendengarnya. Tanpa membuang waktu, dia mulai menciumnya. Jantung mereka mulai berdebar kencang, dan protagonis merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia bertanya-tanya apakah kakak keduanya mencoba memprovokasinya, membangkitkan perasaan kasih sayang di dalam dirinya. Detak jantungnya melonjak pesat, dan sistem mengumumkan, teknik diaktifkan, cinta lebih kuat dari emas. Gulungan di tangannya mulai bersinar merah saat mereka saling bertukar perasaan cinta. Sebuah cahaya merah muda memasuki tubuh mereka, membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda dan menyebabkan energi mereka meluap. Mereka dengan cepat memanggil senjata elemen masing-masing. Mang Ba melesat ke arah monster untuk menyelamatkan kakak tertua yang tergantung dalam bahaya. Kakak tertua berteriak agar mereka tidak mengkhawatirkannya, tetapi Mang Ba, yang levelnya kini telah meningkat, dengan mudah memotong sulur-sulur yang menahannya. Di bawah, sang protagonis menangkapnya sambil berkata, kita berbagi takdir yang sama, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kakak tertua merasa bahagia saat mereka bersatu kembali. Monster itu dengan suara dominan bertanya, beraninya kalian, bocah-bocah, berdiri di hadapanku, iblis berusia 100 tahun. Sambil melepaskan amarahnya, banyak sulur muncul dari tanah, tetapi keduanya dengan mudah menebasnya. Mereka tampak sinkron dengan sempurna berkat teknik cinta itu. Kekuatan mereka berada di puncaknya, benar-benar harmonis, meskipun elemen mereka berbeda. Iblis itu merasa tertekan oleh kekuatan yang dihasilkan teknik mereka. Dengan kekuatan apinya, sang protagonis melancarkan pukulan dahsyat, membelah iblis itu menjadi dua. Kata-kata terakhir iblis itu adalah, tidak mungkin. Setelah menebasnya, sang protagonis kagum dengan teknik ini. Sistem dengan cepat muncul, memberi selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi. Sistem juga mengumumkan fitur baru, hadiah sekarang dapat ditemukan di toko sistem. Terkejut dengan fungsi baru ini, sang protagonis mendengarkan sistem melanjutkan penjelasannya. Ada banyak harta karun di toko, yang semuanya dapat ditukar atau dibeli dengan token negosiasi, yaitu poin yang didapat setelah menyelesaikan tugas. Dia segera bertanya berapa banyak poin yang dimilikinya. Sistem mengatakan dia memiliki 0 poin. Sang protagonis terkejut memiliki 0 poin setelah membunuh iblis pohon. Sistem menjelaskan, aku telah meminjamkan poin di muka untuk teknik pedang, cinta lebih kuat dari emas. Jadi poin yang kau dapatkan digunakan untuk membayarnya kembali. Mang Ba mengambil sesuatu yang aneh dari tanah dan menunjukkannya padanya, mengatakan bahwa benda itu jatuh dari pohon. Kakak tertuanya dengan cepat mengambilnya dan berkata bahwa itu adalah token Ordo Iblis. Sang protagonis bertanya untuk apa token itu. Kakak tertua menjelaskan dengan terkejut. Simbol Ordo Iblis adalah sinyal perang yang digunakan oleh suku Iblis. Iblis manapun yang memiliki simbol ini akan berkumpul dan melancarkan serangan terhadap ras manusia. Terkejut, protagonis bertanya apakah para iblis akan mengejar mereka lagi. Kakak tertua mengatakan perlu menyelidikinya lebih lanjut. Dia kemudian mengangkat token itu dan berkata, token Ordo Iblis memiliki daya tarik terhadap token sejenisnya. Kita bisa mengikuti arahannya dan memeriksanya. Tak lama kemudian, mereka mulai mengikuti arah kemana token itu tertarik. Mereka tiba di sebuah lokasi di mana sekelompok iblis dengan wujud mirip manusia sedang berkumpul. Sang protagonis dan kakak-kakaknya bersembunyi di balik semak-semak. Protagonis menyatakan bahwa situasinya kacau, dengan iblis di mana-mana.
Dia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Kakak tertua berkata pasti ada semacam acara, dan mereka butuh kata sandi sihir untuk masuk. Mang Ba mengamati bahwa ada juga manusia di antara mereka. Dia dengan cepat menyadari bahwa mentor Tuan Yan, Fu Bokei, ada di sana. Sang protagonis, yang tidak mengerti, bertanya-tanya apakah mentor Yan benar-benar bergaul dengan para iblis. Sistem mengumumkan misi baru. Misi baru tersedia. Silakan pergi ke gua untuk menyelidiki aktivitas iblis. Waktu untuk menyelesaikan misi adalah 1 jam. Terkejut, protagonis bertanya pada sistem, sepertinya kau mencoba menjerumuskanku ke sarang iblis. Apa ini rencanamu? Sistem dengan cepat merespons, ada hadiah jika menyelesaikan misi dan hukuman petir jika gagal. Jadi, pilihlah salah satu. Tanpa berpikir 2 kali, dia segera mengenakan topeng dan berkata bahwa dia sedang berurusan dengan sistem yang sangat bermasalah. Kakak tertua, yang bingung, bertanya apa yang sedang dilakukannya. Protagonis memberitahu mereka untuk menunggunya di sana, sementara dia pergi untuk menyelidiki sebentar. Di pintu masuk lokasi, para iblis memintanya untuk menunggu dan menunjukkan token iblisnya. Dia menunjukkan token dari pohon yang dia bunuh sebelumnya. Dengan itu, para iblis membiarkannya masuk. Sambil berkeringat dingin, dia berpikir betapa beruntungnya mereka tidak curiga. Di dalam, di tengah-tengah semua iblis dan manusia yang mendukung mereka, sosok utama berkomentar, "Pengadilan iblis selalu menentang kita, tapi kali ini, kita akhirnya bisa membalikkan keadaan." Dia menunjukkan gulungan peta dan berkata, "Aku sudah memiliki peta pertahanan pengadilan iblis. Jika kita berhasil mengepung formasi besar mereka, kita bisa masuk secara langsung dan melenyapkan mereka sepenuhnya." Orang yang berbicara di tengah-tengah kerumunan itu adalah Raja Iblis tingkat keempat, Jing Bing. Salah satu iblis rendahan berkata kepada tuannya bahwa pengadilan iblis memiliki beberapa orang kuat dan bertanya, apakah mereka bisa mengalahkan mereka jika berhasil masuk. Raja Iblis Jing Bing menjawab, "Tentu saja, karena kita punya orang dalam di pengadilan iblis. Tuan Fu Bokei, majulah dan biarkan semua orang mengenalmu." Dia segera melangkah maju dan memperkenalkan diri. "Semuanya, namaku Fu Bokei. Aku adalah tetua kedua dari divisi hukuman pengadilan iblis." Dia kemudian berkata bahwa dia akan menekan semua yang menentang rencana mereka, dan siapapun yang melawan akan dilenyapkan. Raja Iblis berkomentar bahwa Fu Bokei adalah pengkhianat yang cukup licik. Kerumunan berpikir bahwa dengan bantuan orang dalam, dengan kolaborasi orang dalam, akan lebih mudah untuk merebut pengadilan iblis. Sang protagonis yang berada di antara kerumunan berpikir, Yan telah memfitnahnya, dan pada akhirnya, mentornya lah yang menjadi pengkhianat ras manusia. Sialan, guru dan murid sama-sama sampah, kutuknya. Untungnya, protagonis berkata bahwa dia berhasil merekam semuanya dengan batu perekam di tangannya. Dia berpikir untuk membongkar kejahatan mereka saat kembali ke pengadilan. Sang protagonis mundur beberapa langkah, tetapi akhirnya menginjak seekor burung, yang mengutuknya dan memintanya untuk melihat kemana dia melangkah. Reaksi keras burung itu membuat semua orang menoleh ke arahnya. Panik, protagonis mencoba menenangkan diri dan malah menyalahkan burung itu dengan mengatakan bahwa burung itulah yang menginjak kakinya. Raja Iblis memerintahkan semuanya diam dan, sambil menunjuk ke arah protagonis, bertanya siapa dia, karena dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya dan mengapa dia menyembunyikan wajahnya. Sang protagonis mulai tergagap, menyadari bahwa dia kemungkinan besar telah ketahuan. Dia menendang burung itu dan mulai berlari. Raja Iblis memerintahkan mereka untuk menangkap individu yang mencurigakan itu. Semua iblis mengejar sang protagonis. Saat berlari menuju pintu keluar, para kakaknya datang untuk melindunginya. Protagonis berhenti dan menyuruh mereka untuk ikut lari, karena jumlah iblis terlalu banyak. Para kakaknya yang terkejut mulai berlari juga. Sambil berlari, protagonis berkata, "Sistem, kau membunuhku. Aku berada di sarang iblis sialan ini." Mereka berlari dengan para iblis yang terus mengejar. Setelah beberapa saat melarikan diri, dia tampak aman dan bersandar di sebatang pohon. Dia berkata, "Sekarang aku seharusnya aman dari kejaran, kan?" Namun, saat dia lengah, seorang iblis wanita yang telah mengintainya melompat dari atas dengan pisau untuk membunuhnya. Protagonis menyadarinya, tetapi dalam sekejap dia mendapati wanita itu sudah berada di punggungnya, lehernya ditodong pisau. Wanita itu berteriak bahwa dia tidak akan bisa lari dan akan mati di tangannya. Melihat wanita itu tidak bercanda, protagonis meneriakkan sesuatu untuk membuatnya berhenti. "Tunggu! Kau sangat cantik. Tentunya kau tidak akan membunuh seseorang tanpa alasan, kan?" Pujian itu tampaknya berhasil, karena dia menghentikan pisaunya sebelum mengenai protagonis. Namun, bukan kata-katanya yang membuatnya berhenti, melainkan posisi tangan protagonis yang tidak sengaja menyentuhnya saat dia berbicara. Wanita itu, yang merasa terhina, menjadi semakin berniat membunuh sang protagonis.
Protagonis merunduk dan wanita itu melompat sekali lagi untuk menyerangnya, tetapi meleset, membuatnya semakin marah sambil berkata bahwa dia akan mengebirinya. Dia mencoba menyerangnya lagi. Protagonis terus menghindar sambil berkata, "Aku ini masih perjaka. Aku bahkan belum merasakan nikmatnya menjadi seorang pria. Jika kau begitu marah, aku akan memberikan yang pertama untukmu. Kenapa harus mengebiriku? Tidakkah kita bisa bahagia bersama?" Namun, wanita itu mengabaikannya dan terus mencoba menusuknya. Sambil melarikan diri, protagonis berpikir lebih baik tidak macam-macam dengannya. Yang terpenting adalah tetap hidup. Kemudian, wanita itu memutuskan untuk menggunakan energi untuk menyerangnya. Sambil berlari, protagonis terus berkata, "Sistem, aku baru saja menyelesaikan tugas penelitian roh iblis, kan? Cepat berikan hadiahku." Sistem segera merespons. Cerdik juga, mencoba menggunakan hadiah untuk mengambil risiko. Poin dapat digunakan untuk membeli item di toko. Semoga berhasil. Dia kemudian bertanya, apakah ada sesuatu di toko yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sistem menunjukkan sebuah gulungan seharga 100 poin, gulungan kontrak iblis. Setelah diaktifkan, gulungan itu dapat mengikat iblis secara paksa dan menandatangani kontrak perbudakan dengannya. Setelah ditandatangani, pengguna dapat dengan bebas memerintah budaknya. Menganggap itu tawaran yang bagus, dia membeli gulungan itu, membayangkan apa yang bisa dia lakukan dengannya, dan mengaktifkan kontrak pada wanita itu. Aura merah bersinar di sekelilingnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sistem berkata, pakat ini akan menahan target untuk sementara, tetapi kau hanya punya waktu 15 menit untuk menandatangani kontrak sebelum berakhir. Protagonis bersiap dan berkata wanita itu sangat arogan padanya, jadi dia tidak bisa melewatkan momen ini. Dia mendekatinya, mengambil pedangnya, dan berkata, "Aku akan melakukan padanya apa yang dia lakukan padaku." Dengan menggunakan pedangnya, dia mulai berteriak, "Mati!" sambil memukul wanita itu. Setelah beberapa saat, merasa lelah, protagonis menyadari bahwa wanita itu tidak mengalami kerusakan apapun. Sistem menjelaskan, "Kau baru berada di tahap pertama ranah penempaan tubuh. Bagaimana kau bisa membunuh iblis tingkat ketiga?" Ranah manusia secara kasar dibagi menjadi ranah penempaan tubuh dan dewa suci, dan setiap ranah dibagi lagi menjadi tahap awal, menengah, dan akhir. Sementara itu, ranah iblis dibagi dari tingkat pertama hingga ke-11, yang masing-masing setara dengan tahap-tahap kultivasi manusia. Tahap akhir dari ranah penempaan tubuh pada manusia setara dengan kategori pertama makhluk iblis, dan begitu seterusnya. Ada perbedaan yang signifikan antara kau dan iblis ini. Kau tidak bisa membunuhnya. Khawatir, dia bertanya apa yang harus dilakukan. Dia melanjutkan proses dan secara resmi mengikat kontrak dengannya. Dengan ekspresi terkejut, dia berkata, "Aku ingin menguji kontrak yang bisa membuat seorang pelayan melakukan apa saja." Sambil menunjuk ke arah wanita itu, dia berkata, "Lepaskan pakaianmu. Tunjukkan dirimu padaku." Wanita itu, dengan tatapan kosong sesaat, seolah-olah. Wanita itu, seolah tersambar petir, menjawab, "Ya, Tuan." Dia melompat ke arah protagonis, mengatakan bahwa dia tidak berani melanggar perintahnya. Dia mulai merobek pakaian sang protagonis, menelanjanginya dengan kasar. Sang protagonis, dengan ekspresi seperti orang yang sedang dilecehkan, mendengarnya bertanya, "Tuan, bolehkah aku melihatnya?" Lalu dia mencoba mengintip ke bawah celananya. Sang protagonis berteriak padanya, "Hei, jangan berlebihan. Bukannya aku bilang tidak boleh, tapi..." Dia dengan cepat memerintahkan, "Ayah, aku perintahkan kau untuk menghentikan semua tindakan dan menjauh dariku." Setelah perintah ini, dia berhenti sejenak, tetapi kemudian berteriak pada protagonis, menuduhnya mencoba memanfaatkannya. Dia menyatakan akan membunuhnya dan mencoba memukulnya. Ketakutan, protagonis berkata, "Kau adalah budakku. Aku bisa menghentikanmu, tapi aku tidak ingin mati." Pukulan yang hampir mendarat di wajahnya berhenti tepat di depan. Pada saat itu, kedua kakaknya tiba memanggil namanya. Mereka bergegas ke arahnya, berteriak agar wanita iblis itu menjauh darinya. Namun, protagonis justru melindunginya agar tidak diserang oleh kakak-kakaknya. Dia menyuruh mereka berhenti karena wanita itu sekarang adalah salah satu dari mereka. Penasaran, mereka bertanya apa maksudnya. Dia menjelaskan bahwa wanita itu adalah budaknya. Kakak tertua berseru, "Dia itu iblis, dan belum pernah ada yang memperbudak iblis sebelumnya." Protagonis menjawab, "Akan kutunjukkan." Dia kemudian memerintahkan iblis itu untuk mendekat dan menciumnya. Wanita itu menurut sambil berkata, "Ya, Tuan," dan menciumnya. Namun, dalam sekejap, dia mencoba menyerangnya lagi, berteriak tentang bagaimana beraninya dia memanfaatkannya berkali-kali. Protagonis dengan cepat merespons, "Aku adalah tuanmu. Aku bisa mengirimmu ke neraka hanya dengan satu pikiran."
Serangannya meleset dan malah mengenai sebatang pohon. Sambil berkeringat dingin, protagonis berkata bahwa dia seharusnya tidak begitu kejam pada tuannya. Kakak-kakaknya yang khawatir segera memegangnya dan bertanya apakah dia terluka. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbagi kabar buruk. Di dalam gua, pasukan iblis sedang berkumpul dan berencana untuk menyerang pengadilan iblis. Bingung, kakak-kakaknya mendengarkan saat kakak tertua menyatakan bahwa mereka harus segera kembali. Jika tidak, pengadilan akan berada dalam bahaya. Sambil menatap wanita iblis itu, protagonis memerintahkannya untuk kembali ke tempat Raja Iblis berada dan memberitahunya kapan pasukan Raja Iblis akan menyerang. Dia mengikuti perintahnya dan dengan cepat menghilang. Kakak tertua kemudian bersikeras mereka harus kembali untuk memperingatkan pengadilan. Protagonis menambahkan bahwa Fu Bokei adalah seorang pengkhianat dan mereka harus segera melaporkannya. Mereka pun berangkat. Saat menaiki tangga pengadilan iblis, Mangba bertanya apakah pengadilan akan benar-benar mempercayai kata-kata mereka. Protagonis meyakinkannya bahwa mereka punya bukti. Saat mereka tiba di atas, Fu Bokei bergegas maju bersama anak buahnya. Dengan marah, dia menghadapi sang protagonis dan berteriak, "Beraninya kau, Jiang Mao, kembali ke sini setelah membunuh muridku." Protagonis memanggil nama Fu Bokei. Fu Bokei berpikir, dia tidak boleh diizinkan untuk mengungkap rahasia kita. Dia harus mati hari ini. Dia kemudian menuduh protagonis telah membunuh muridnya dan melarikan diri dari menara tanpa izin, menyatakan bahwa itu adalah kejahatan besar. Sang protagonis membela diri, mengklaim bahwa itu adalah kebohongan. Fu Bokei segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh protagonis. Mereka bergegas ke arahnya, dan protagonis berseru, "Sialan kau, Fu Bokei! Apa kau ingin membunuhku untuk membungkamku?" Kakak-kakak protagonis melindunginya dan menghadapi anak buah Fu Bokei. Bertekad untuk melenyapkan sang protagonis, Fu Bokei menyatakan bahwa protagonis tidak bisa bersembunyi dan melompat ke arahnya, mengabaikan kedua kakaknya. Dengan kekuatan dahsyat yang terpancar dari telapak tangannya, Fu Bokei memukul dada protagonis, menjatuhkannya ke tanah. Namun, protagonis dengan cepat bangkit kembali. Fu Bokei mempersiapkan serangan lain, menggunakan pedang yang ia ciptakan dari kemampuannya untuk menebas sang protagonis. Sebelum pedang itu mengenainya, kakak-kakak protagonis turun tangan lagi, menghancurkan pedang kekuatan milik Fu Bokei. Ketegangan sedikit mereda, tetapi Fu Bokei menyeringai. Sekarang setelah mereka semua hadir, dia mengumumkan niatnya untuk mengakhiri semuanya sekaligus. Dari tangannya, dia melepaskan gelombang energi, bertujuan untuk membunuh mereka semua dalam satu serangan. Namun, seseorang yang sangat penting turun tangan, memerintahkannya untuk berhenti dan menuntut penjelasan. Fu Bokei segera menyapa pendatang baru itu, memanggilnya sebagai Master Tribunal, dan memberitahunya bahwa Jiang Mao sedang melakukan kejahatan. Tetapi dalam hati, dia mengutuk Master Tribunal karena telah muncul. Sang protagonis dengan cepat mendekat dan menunjuk ke arah Fu Bokei. Menuduhnya mencoba membunuhnya untuk mengubur rahasianya. Fu Bokei menyangkal tuduhan itu, tetapi sang protagonis melanjutkan, Master Fu Bokei bersekongkol dengan iblis untuk mengambil alih kendali pengadilan iblis. Master Tribunal, yang merasa skeptis, menjawab bahwa meskipun dia memahami ketidaksetujuan Jiang Mao terhadap sanksi pengadilan, memfitnah orang lain tidak dapat diterima. Sang protagonis dengan cepat bersikeras bahwa dia tidak mencoba memfitnah siapapun dan mengklaim memiliki bukti. Dia mengeluarkan sebuah batu dari jubahnya, membuat Fu Bokei berkeringat dingin karena tidak percaya bahwa dia memiliki batu bayangan. Sang protagonis menyerahkan batu itu kepada Master Tribunal, yang bertanya apakah semuanya terekam di dalamnya. Sang protagonis meyakinkannya untuk memeriksanya. Fu Bokei, yang putus asa, mengklaim bahwa protagonis adalah seorang kriminal dan tidak bisa dipercaya. Master Tribunal menyuruhnya diam, dan Fu Bokei pun patuh. Saat memeriksa batu itu, Master Tribunal awalnya menemukan sesuatu yang memalukan tentang sang protagonis, yang membuatnya tersipu. Sang protagonis dengan tergesa-gesa merebut batu itu dari tangan sang master, mengklaim bahwa dia memberikan batu yang salah dan mengambil batu lain dari jubahnya. Melihat kesempatan, Fu Bokei bersiap menyerang protagonis, menuduhnya telah mempermainkan sang master. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Master Tribunal telah mengambil batu bayangan yang lain dan melihat bukti konspirasi Fu Bokei dengan para iblis. Master Tribunal menghadapi Fu Bokei dan bertanya, "Ada apa ini?" Fu Bokei dengan cepat menyangkal semuanya, mengklaim bahwa Jiang Mao mengarang kebohongan. Semakin marah, Master Tribunal menuntut untuk tahu apakah Fu Bokei buta terhadap bukti yang ada. Terpojok, Fu Bokei menyadari bahwa dia tidak bisa melawan bukti itu dan mencoba melarikan diri, berencana untuk mencari bantuan dari klannya. Dia mulai kabur, tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, Master Tribunal menghantamkan telapak tangannya ke tanah, menyebabkannya retak dan menjebak Fu Bokei di dalam sebuah retakan tanah, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri.
Sang protagonis dan kakak-kakaknya terkagum-kagum pada kekuatan luar biasa Master Tribunal. Master pengadilan itu mendekati tepi retakan dan melihat Fubokei tertusuk di bawah sana. Dia berkata bahwa dia telah mempercayainya, memberinya tugas-tugas penting, tetapi dia malah mengkhianatinya. Saat dia melihat tubuh Fubokei yang tak bernyawa, sebuah bayangan ungu melesat melewatinya, membuatnya terkejut saat menyadari itu adalah iblis. Dengan cepat, dia mencoba menyerang iblis wanita itu dan berlari ke arahnya. Dia memukulnya, tetapi sang protagonis menyelamatkannya pada detik terakhir, menyebabkan Master Pengadilan bertanya mengapa dia menyelamatkan seekor iblis. Sang protagonis segera menjelaskan bahwa wanita itu adalah pelayannya. Sang Master, yang agak bingung, mendengarkan saat protagonis mengklarifikasi, jika aku melindunginya, mengirimnya untuk menyusup ke klan iblis, dan sekarang dia di sini untuk menemuiku, pasti ada sesuatu yang penting. Protagonis kemudian bertanya padanya, apakah dia punya informasi. Iblis wanita itu mengungkapkan bahwa Raja Iblis menunda rencananya dan besok dia akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Mereka semua terkejut dengan waktu yang begitu mendadak. Bagi sang protagonis, sistem memberikan sebuah misi untuk membunuh Raja Iblis dan menghancurkan pasukan iblis untuk menyelamatkan keadaan. Misi itu begitu rumit sehingga sang protagonis tertegun sejenak. Kakak-kakaknya menjadi khawatir dengan perilakunya yang aneh saat dia menatap layar sistem. Kakak berambut putih berkomentar bahwa pasukan iblis sangat kuat, tetapi sang master sekuat Raja Iblis, mungkin mereka bisa menahan serangan itu. Namun, sang protagonis masih syok. Dia berpikir, aku khawatir dengan kenikmatanku sebagai seorang pria. Apa yang harus kulakukan? Jika dia gagal dalam misi ini, hukumannya adalah kehilangan kejantanannya. Sedikit menenangkan diri, dia berkata bahwa di bawah panel misi, sepertinya ada sebaris teks lagi. Dia mengamati apa yang dikatakan sistem selanjutnya. Strategi misi. Host dapat meningkatkan nilai kasih sayang dengan kedua kakak perempuan dan seorang pelayan. Mencapai 90% kasih sayang dengan salah satu kakak perempuan akan memberikan kekuatan yang setara dengan Raja Iblis. Dia teringat saat terakhir kali dia membunuh iblis pohon dengan kekuatan seperti itu. Secara logis, jika dia terus meningkatkan nilai kasih sayang dengan kakak-kakaknya, dia bisa menjadi cukup kuat untuk membunuh Raja Iblis. Senang dengan alternatif ini, dia memeluk kedua kakaknya dan menyatakan bahwa kebahagiaan ranjangnya bergantung pada mereka. Mereka berpura-pura tidak mengerti, dan sang protagonis pergi dengan ceria dan tersenyum. Master pengadilan menepuk bahunya dan berkata bahwa kali ini dia telah mencapai prestasi besar, lalu menyuruhnya pergi ke gudang senjata untuk mengambil sebuah senjata sihir. Sang master kemudian memanggil seseorang, dan muridnya pun muncul. Sang master memerintahkannya untuk memberitahu semua orang tentang pertemuan di aula. Murid itu mengangguk dan segera pergi. Beberapa jam kemudian, sang protagonis berada di tepi rumahnya, berbicara pada cahaya bulan. Sekarang kakak-kakakku sedang beristirahat. Dia merenungkan cara untuk meningkatkan ketertarikan mereka padanya. Dengan sebuah ide di benaknya, dia berkata, aku belum punya banyak dasar ketertarikan dengan kakak tertua, jadi seharusnya bisa tumbuh lebih cepat. Aku akan menggodanya terlebih dahulu. Dia berjalan ke sebuah ruangan. Di dalamnya, kakak tertuanya sedang mengenakan pakaian dalamnya, merasa cukup lelah dan bersiap untuk tidur. Seseorang mengetuk pintunya. Dia membukanya sedikit untuk melihat siapa orang itu. Di luar, berdiri sang protagonis menunggunya muncul. Dia berkata padanya, malam ini aku tidak bisa tidur. Kupikir hanya aku yang tidak bisa terlelap. Ternyata kau juga, kan? Wanita itu tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Menjawab, bagaimana aku bisa tidur jika kau mengetuk pintuku? Sang protagonis, sambil menunjuk arahnya, berkata, tadi aku bukan mengetuk pintu kamarmu, melainkan pintu hatimu. Dia kemudian memegang bahunya, menekan tubuhnya ke pintu, mengangkat dagunya, dan membuatnya tersipu. Dia bertanya, kakak tertua, bisakah kita memperdalam persahabatan kita? Aku merasa kau itu spesial. Dia bertanya apa yang sedang dibicarakannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah mengerti dengan sempurna. Tingkat kasih sayangnya pada protagonis melonjak hingga 80%. Dia mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya ke dalam kamarnya. Sang protagonis bingung dengan situasi itu. Kakak tertuanya merangkak arahnya, bertanya apakah mereka benar-benar harus meningkatkan persahabatan mereka. Dia mendekatinya dan berkata, kenapa kau bersembunyi? Tadi kau begitu berani. Sang protagonis, yang jatuh dalam pesonanya, bertanya apakah dia tidak kedinginan mengenakan sebanyak itu pakaian. Dia menangkapnya dan berkata bahwa dengan berpakaian seperti itu, dia tidak merasa begitu dingin. Sang protagonis mengukur intensitasnya, melarikan diri karena takut kehilangan kendali. Melihat persentasenya, dia menyadari bahwa kakaknya tertarik padanya dan sekarang hanya tersisa 10% untuk mencapai tujuan. Kakak tertua protagonis, yang ditinggal sendirian di kamarnya,
merasa frustrasi karena dia meninggalkannya dalam suasana panas yang membuatnya sulit menahan diri. Di luar, sang protagonis menerima pesan sistem. Selamat, tingkat ketertarikan dengan kakak tertua mencapai 90%. Energi yang host akan meningkat, mengubah energi yang menjadi kultivasi. Protagonis mulai memancarkan kekuatan, bahkan sempat melayang sejenak dan melampaui ranahnya, mencapai ranah penempaan. Keesokan harinya, Raja Iblis dan pasukannya berbaris. Dia berhenti dan berkata, "Akhirnya kita tiba di pengadilan pengendali iblis, dan inilah saatnya untuk menyelesaikan dendam lama." Kekacauan meletus di dalam klan, dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa iblis benar-benar telah datang. Para kakak beradik itu mengamati bahwa semua musuh ada di sana. Raja Iblis berteriak, "Beraninya mereka menghalangi kita dengan pasukan sekecil ini." Terbang di atas pasukannya, dia memerintahkan mereka untuk maju dan membunuh semua orang. Kedua kakak itu menyadari bahwa jumlah iblis memang sangat banyak. Raja Iblis melompat ke arah mereka, bertanya apakah mereka mencarinya. Sementara perang berkecamuk di luar, sang protagonis berada di gudang senjata, memilih senjata untuk digunakan. Sebuah belati kecil berkarat menarik perhatiannya. Dia mengambilnya, berpikir itu adalah senjata spesial. Saat dia lengah, jendela gudang senjata terkena puing-puing pertempuran dari luar. Dia dengan cepat berlari, mengira iblis sudah menyerang. Setibanya di luar, dia melihat klan dilalap api dan kehancuran, dengan pertempuran berkobar di mana-mana. Bergerak lebih dekat, sang protagonis bersembunyi dan menyadari bahwa kedua kakaknya telah ditangkap oleh Raja Iblis. Raja Iblis, yang berpikir untuk mempermainkan mereka, bersiap untuk bertindak. Sang protagonis, melihat kakak-kakaknya dilecehkan oleh sampah seperti itu, menjadi tidak sabar sambil memegang belati berkarat itu. Raja Iblis melempar salah satu kakaknya ke tanah dan melepas pakaiannya sendiri untuk melakukan tindakan tak senonoh. Di tanah, kedua kakak itu mengancam akan bunuh diri daripada dinodai oleh sampah seperti itu. Kakak tertua mengancam akan menghancurkan dantiannya sendiri jika Raja Iblis berani melakukan apapun. Raja Iblis, yang sejenak tampak lengah karena fokus pada kedua kakak itu, dikejutkan oleh serangan sang protagonis dengan belati. Namun, karena kultivasi Raja Iblis yang kuat, dia dengan cepat berbalik dan menangkap tangan protagonis dengan mudah. Menyadari serangan diam-diamnya gagal total, sang protagonis menciptakan jarak dari Raja Iblis. Raja Iblis menganggap ini kurang ajar dan memanggil protagonis bajingan. Sang protagonis yang tidak berpengalaman kemudian lengah dan terkena serangan salah satu anak buah Raja Iblis yang menusuk dadanya dengan tombak, menyebabkan protagonis langsung berlutut dan memuntahkan darah. Kakak-kakaknya menjadi khawatir, tetapi protagonis sudah tergeletak di tanah dengan darah mengalir deras. Dalam sekejap, belati berkarat yang dia ambil di gudang senjata mulai bersinar biru di dekat darahnya. Sistem dengan cepat menampilkan fenomena itu, mengumumkan, terdeteksi senjata kuno. Senjata kuno, dengan menyuntikkan darah dengan energi yang, kau dapat mengendalikan kekuatan kuno, meningkatkan kekuatanmu. Nilai tempur setara dengan tahap akhir dari ranah Grandmaster dan berlangsung selama 15 menit. Peringatan kekuatan, senjata kuno akan mengonsumsi sejumlah besar energi yang host. Penggunaan berlebihan akan membahayakan hidupmu. Sang protagonis, yang terbaring di tanah kehilangan harapan, berbisik di depan Raja Iblis, "Aku bahkan lebih rendah dari sampah." Tiba-tiba, belati itu aktif, membuat mata protagonis bersinar biru. Kakak-kakaknya, melihat situasi memburuk, menempelkan senjata ke leher mereka sendiri. Salah satu anak buah iblis, yang menyadari sesuatu yang aneh terjadi pada protagonis, menyuruh tuannya untuk melihat. Terkejut, sebelum Raja Iblis bisa berbalik untuk melihat apa yang dimaksud anak buahnya, sang protagonis dengan cepat menebas leher anak buah itu, membunuhnya seketika dan menunjukkan kecepatan, kekuatan, serta penguasaan belati yang hebat. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan kakak-kakaknya sendiri, yang ragu apakah ini benar-benar adik mereka. Sang protagonis, dengan garis-garis biru di wajahnya dan mata biru menyala, berbicara dengan suara yang lebih dalam dan tegas, "Aku tidak akan pernah membiarkan kakak-kakakku jatuh ke tangan iblis." Cahaya belati itu semakin terang. Anak buah Raja Iblis muncul dari bayang-bayang dan menyerang protagonis secara bersamaan. Namun, dengan kekuatan barunya, sang protagonis menyingkirkan musuh-musuh kecil itu dengan mudah, hanya menyisakan Raja Iblis yang menyaksikan bawahannya jatuh di kakinya. Raja Iblis, yang terkejut, bertanya, "Bagaimana bisa bocah ini seorang diri mengalahkan seluruh pasukan eliteku?" Protagonis berbalik dengan tatapan memerintah dan menyatakan, "Sekarang giliranmu, Raja Iblis." Saat dia menyerbu ke arah Raja Iblis, sistem memberinya peringatan. Belati ini mengonsumsi terlalu banyak energi vital host, mendekati tingkat siaga maksimum. Mengabaikan pesan itu, protagonis menyerang Raja Iblis, yang memanggil senjata sihirnya. Tetapi sebelum Raja Iblis bisa bertahan, protagonis mendaratkan serangan ke dadanya. Setelah pukulan itu, sistem memperingatkan lagi,
Penyerapan telah mencapai tingkat maksimum. Hentikan penggunaan senjata segera. Protagonis, yang terkejut, bergumam, ini belum cukup, dan menyiapkan serangan lain pada Raja Iblis yang sedang berlutut dan kini memiliki luka di dadanya. Menolak untuk menyerah, Raja Iblis bangkit dan membalas dengan kapak sihir merahnya. Bertanya lagi, bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini? Senjata mereka berbenturan, dan serangan sihir memantul dari tubuh protagonis yang melemah. Raja Iblis dengan cepat berbalik dan menyerang lagi, mengejek, hanya ini kemampuanmu. Dengan pertahanannya yang terbuka, protagonis berisiko dikalahkan, tetapi Master Tribunal turun tangan, menyelamatkan nyawa sang protagonis. Master Tribunal bertanya, apakah itu benar-benar kau, Zhang Mao? Protagonis mengabaikannya, melihat celah dalam kuda-kuda Raja Iblis. Menggunakan kecepatannya, dia muncul di belakang Raja Iblis dan melancarkan pukulan fatal. Raja Iblis jatuh tak bernyawa, dan sang protagonis tidak mampu menahan beban belati itu, pingsan. Saat dia kehilangan kesadaran, sistem mengumumkan bahwa misi telah selesai. Saat malam tiba, sang protagonis terbangun di tempat dia pingsan, terkejut sambil memanggil kakak-kakaknya. Melihat sekeliling, dia takut semua orang telah tewas. Saat sedang meratap, seorang wanita cantik muncul dan memperkenalkan dirinya. Sistem mengidentifikasinya sebagai Xiao Yinyun, tetua termuda di pengadilan pengendali iblis. Berjiwa petualang sejak lahir, dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi yang sangat besar, meningkatkan kultivasinya, dan dapat lebih meningkatkan kekuatannya melalui kultivasi ganda. Dia memanggil sang protagonis sebagai muridnya. Sang protagonis yang terkejut mengulangi, "Guru." Wanita itu berlutut dan berkata, "Muridku tersayang, kau telah mencapai sesuatu yang hebat." Dengan air mata berlinang, sang protagonis menangis, "Guru, akhirnya kau kembali. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkan kakak-kakakku, dan semua orang di pengadilan pengendali iblis telah tewas." Dia menenangkannya, menjelaskan bahwa dia telah mengirim orang lain untuk membersihkan medan perang. Terkejut, sang protagonis menyadari bahwa semua orang masih hidup dan memeriksa pesan sistem yang memberinya selamat atas pencapaiannya dan memberinya hadiah 1000 poin dan sebuah pil penempaan tubuh. Pil itu muncul dan segera masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya menyerap kekuatannya. Saat gelombang energi mengalir melaluinya, sistem memberitahu, pil penempaan tubuh dapat menaikkan ranah tubuh manapun sebanyak 1 tingkat. Sang guru terkejut bahwa dia berhasil mencapai terobosan. Setelah terobosan itu, dia mendekatinya dan berkata sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melihatnya, dan sekarang dia maju begitu cepat. Protagonis tertawa canggung dan tiba-tiba teringat kakak-kakaknya, lalu bertanya di mana mereka. Sang guru berkata mereka sedang memulihkan diri di paviliun pil. Protagonis dengan cepat berbalik dan berkata dia akan pergi ke sana. Sang guru merasa sedikit cemburu, berpikir, dia bahkan tidak memikirkanku dan sepertinya hanya memikirkan mereka. Protagonis membuka pintu salah satu kamar di paviliun dan melihat kakak tertuanya di dalam, hanya mengenakan handuk, yang membuatnya tersipu malu. Protagonis berkata dia tidak bermaksud masuk saat kakaknya berpakaian seperti itu. Kakak tertuanya, yang juga tidak terlalu pemalu, berkata bahwa dia punya permintaan untuknya, jadi tidak apa-apa. Dia kemudian menggerakkan tangannya, membuat selembar kain melilit sang protagonis dan menariknya mendekat ke dalam pelukannya. Dia menjelaskan bahwa setelah interaksi terakhir mereka malam itu, kultivasinya meningkat secara signifikan. Sambil menatap matanya, dia bertanya apakah protagonis bisa memberinya perhatian malam itu. Malu, protagonis bertanya apakah dia yakin, sambil berpikir ini akan bagus karena bisa membuat kekuatannya mencapai level yang baru. Tanpa ragu, kakak tertuanya melompat ke arahnya. Saat mereka bermain bersama, sistem terus berbunyi, memberitahukan bahwa nilai hatinya meningkat. Interaksi mereka menjadi begitu intens sehingga menyebabkan kakaknya naik ke level baru. Sistem kemudian memberitahu bahwa sang protagonis telah mencapai 100% nilai hati, menyebabkan levelnya sendiri juga naik, mencapai tahap awal ranah kenaikan tubuh, level yang sama dengan yang baru saja dicapai kakaknya. Setelah melepaskan gelombang energi, sang kakak terkejut bahwa adiknya juga berhasil mencapai terobosan. Protagonis, yang menyadari kekuatan barunya, berkata, "Jadi, begitu nilai hati penuh, kita bisa berlatih kultivasi ganda dan juga naik level." Setelah puas dengan waktu bersama mereka, sang protagonis yang kini sudah berpakaian mendengar sebuah ledakan dan terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Master pengadilan, yang mengamati situasi, bertanya pada salah satu muridnya apa yang sedang terjadi. Murid itu menjawab, "Kami sedang membakar dan membersihkan mayat-mayat iblis." Mayat Raja Iblis meledak, dan dari ledakan itu, jiwanya muncul, meronta-ronta dalam kegagalan tetapi masih berpegang pada kesempatan untuk bertahan hidup. Master pengadilan, melihat bahwa Raja Iblis mungkin akan kabur, mulai mengejar jiwanya. Sang protagonis dan kakaknya ikut bergabung. Sementara itu, sang guru berkata,
Aku tidak bisa melakukannya terakhir kali. Kali ini, serahkan padaku. Begitu mereka menemukan Raja Iblis, Master Pengadilan dan sang guru mengepungnya dan mulai menyerang. Raja Iblis, meskipun dihajar, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sang guru menekan senjatanya ke arahnya, membuatnya merasakan sakit kali ini, dan berkata, "Jiwamu abadi, jadi kami tidak bisa menanganimu dengan cara biasa." Master Pengadilan menyatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkannya hidup dan mengangkat tangannya untuk menggunakan sebuah kemampuan. Protagonis, yang datang terlambat ke lokasi, berkomentar bahwa Raja Iblis cukup licik. Namun, sistem tiba-tiba muncul dengan misi baru, menggunakan sisa-sisa jiwa Raja Iblis untuk memurnikan sebuah pil kemampuan dewa. Pil ini, jika dikonsumsi, akan membuka sebuah teknik bakat acak. Protagonis, yang tertarik dengan misi itu, bertanya pada sistem apakah sistem ingin dia membuat pil sekarang. Sistem menjawab, "Host, kau bisa membunuh sisa jiwa Raja Iblis dan mendapatkan pil kemampuan dewa. 2 burung dengan 1 batu." Protagonis setuju, mengatakan itu terdengar masuk akal, dan mendekati yang lain, meminta Master Pengadilan untuk menyerahkannya padanya. Dia bersikeras bahwa dia yang harus membunuhnya. Master Pengadilan bertanya apa rencananya, dan protagonis berkata dia berencana membuat pil. Master Pengadilan menyahut bahwa ini adalah masalah serius dan tidak boleh dianggap enteng. Protagonis menjawab bahwa dia punya cara untuk membunuhnya, tetapi membutuhkan bantuan kakak tertuanya dan budaknya. Dia bertanya pada gurunya di mana budaknya berada dan apakah dia terbunuh. Sang guru menjawab bahwa budaknya terluka dan sedang dirawat oleh Mangba. Sang guru setuju, mengatakan bahwa sebagai gurunya, dia akan melindunginya selama proses pembuatan pil. Protagonis mengucapkan terima kasih dan meminta agar kakak tertua dan budaknya dibawa ke ruang alkimia. 1 jam kemudian, di depan sebuah kuali besar, sang guru mengumumkan bahwa semuanya sudah siap. Protagonis berteriak bahwa dia akan memulai, dan kakak-kakaknya serta budaknya memegangi tubuhnya. Sang guru melemparkan jiwa Raja Iblis ke dalam kuali, dan para wanita itu mulai merasakan energi in mereka terkuras. Budaknya berteriak bahwa dia tidak tahan lagi, tetapi protagonis meyakinkannya, mengatakan bahwa dia akan menggunakan energi in dan yang untuk menciptakan perpaduan dan ini akan selesai dalam semenit. Tak lama setelah itu, sang guru berkomentar bahwa dia merasakan aura yang kuat terpancar dari kuali. Pil itu terbentuk dan masuk ke dalam dahi sang protagonis, memberinya sebuah kemampuan baru. Teknik yang dia buka disebut kepemilikan bayangan, yang memungkinkannya mengendalikan makhluk bayangan dalam radius 500 meter selama 60 detik, dengan waktu jeda 1 hari. Sang protagonis berseru, seni bela diri ini ternyata bisa mendengar dan mengamati melalui bayangan. Protagonis berlari keluar sambil berkata ada pergerakan di luar. Sebuah karakter sampingan berkomentar, apakah ada rencana untuk langkah selanjutnya? Seorang wanita menjawab bahwa guru mereka memerintahkan mereka untuk menahan Zhang Mao. Jika berhasil, mereka akan menerima hadiah besar. Karakter sampingan itu memojokkan wanita itu ke dinding, mengatakan bahwa dia merindukan tubuhnya dan berencana untuk bersenang-senang dengannya. Namun, dia merasakan sebuah kehadiran dan berteriak menanyakan apakah ada seseorang di sana. Sang protagonis yang tersembunyi berpikir, jadi, Pengadilan Pengendali Iblis masih memiliki sisa-sisa dari suku Iblis. Lang-Er dari Paviliun Obat bertanya bagaimana mereka berani bersekongkol melawan saudara mereka sendiri. Dia menyatakan akan menangkap mereka dan membawanya ke hadapan Master agar mereka bisa menerima hukuman yang pantas. Pria itu, yang tidak mau menyerah, melompat ke arahnya. Lang-Er mempersiapkan diri dan memberitahunya untuk tidak memamerkan kepercayaan dirinya. Mereka saling adu pukulan. Energi mereka berbenturan menyebabkan sebuah ledakan. Lang-Er tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu. Pria itu meninju lengannya, lalu meraih tangannya yang lain. Dengan percaya diri, dia mengejeknya, menyuruhnya untuk tidak berani sombong di hadapannya karena dia adalah seorang kultivator penempaan tubuh tahap lanjut. Lang-Er terkejut dengan kekuatannya, dan pria itu mendaratkan pukulan lain, melemparkannya jauh. Setelah memamerkan kekuatannya, dia menjelaskan bahwa baru-baru ini dia telah mencapai titik kritis dalam latihannya. Dia membutuhkan sebuah tungku untuk maju, dan menjadikan Lang-Er sebagai bahan akan sangat luar biasa. Lang-Er jatuh ke tanah akibat pukulan itu, dan sang protagonis di latar belakang menyaksikan adegan itu, terkejut dengan tekanan luar biasa yang terpancar dari pria tersebut, setidaknya setara dengan tahap menengah ranah kenaikan tubuh. Protagonis mempertimbangkan untuk mundur, menyadari dia tidak punya kesempatan, tetapi nuraninya memberatkannya. Dia merenung bahwa Lang-Er melakukan ini untuk menyelamatkannya, dan bertanya-tanya akan jadi pria macam apa dia jika hanya bersembunyi. Sambil memanggul Lang-Er di bahunya, pria itu memasuki paviliun dan melemparkannya ke tanah, berkomentar bahwa Lang-Er adalah tipenya. Pengkhianat wanita itu berkomentar bahwa setelah pria itu selesai dengannya, kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Sambil bergelayut padanya,
Dia bertanya apakah pria itu ingin dia melayaninya bersama Langer. Mengesampingkan Langer untuk saat ini, pria itu menyatakan akan bersenang-senang dengannya terlebih dahulu, baru dengan yang satunya lagi. Dia melepas pakaiannya dan mendekati Langer. Dia memerintahkan pengkhianat wanita untuk mengawasi pintu dan mencium aroma Langer, mencatat aroma manisnya. Saat dia akan melepas pakaian Langer, pengkhianat wanita itu terlempar ke dalam paviliun bersama dengan pintunya. Sang protagonis masuk, dan pria itu dengan marah memanggil nama protagonis. Sang protagonis, yang berdiri dengan elegan, mengejeknya, bertanya apakah pria itu ingin membunuhnya dan berjanji akan memberinya kesempatan. Pria itu berdiri dengan marah, mempertanyakan bagaimana beraninya protagonis memprovokasinya. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul sang protagonis, yang menghindar dengan merunduk. Mengamati kecepatan protagonis, pria itu memujinya tetapi dengan cepat meningkatkan kekuatan pukulannya, kini lebih cepat dan dipenuhi energi. Menyadari dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu tetapi masih bisa selamat, sang protagonis menghindar semampunya. Pukulan itu mendarat di tanah, menciptakan retakan yang dalam. Protagonis mengomentari kekuatan yang signifikan itu tetapi menyatakan bahwa itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ketika asap dari serangan itu menghilang, sang protagonis muncul kembali, membuat pria itu terkejut bahwa dia masih hidup, meskipun berdarah dari mulutnya. Walaupun terluka, sang protagonis tetap siap bertarung. Protagonis membalas, melepaskan energi biru seperti petir. Dia memukul perut pria itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, bahkan dengan kekuatan penuh, pria itu tetap berdiri, mengejek kekuatan sang protagonis. Bersiap untuk menyerang lagi, sang protagonis dalam keputusasaan memutuskan untuk menggunakan teknik barunya. Mengangkat tangannya, dia berteriak, "Kepemilikan bayangan!" Kegelapan muncul dari tanah, menyelimuti pria itu. Sebuah paku hitam tajam menembus dada pria itu. Saat dia menyerah pada keputusasaan, dia jatuh tewas di depan pengkhianat wanita, yang meneriakkan namanya tetapi tidak mendapat jawaban. Sang protagonis, di sisi lain, senang dengan keberhasilan teknik barunya yang cukup efisien. Sambil menatap wanita itu, dia berkata, "Sekarang giliranmu." Dalam keputusasaan, wanita itu memohon untuk hidupnya, bersedia melayaninya dengan segala cara yang mungkin untuk menyelamatkan diri. Protagonis melihat sebuah keuntungan dan bertanya apakah itu benar. Wanita itu berkata akan melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, ketika dia melepaskannya, wanita itu melihat sebuah kesempatan, menarik pisau dan mencoba menusuknya, sambil berkata bahwa dia hanyalah seorang pria yang berpikir dengan selangkangannya. Namun, dia belum menyadari bahwa sang protagonis sangat kuat. Dia dengan cepat melumpuhkan pergelangan tangan yang memegang pisau dan dengan serangan balik, dia memukul perut wanita itu, membunuhnya seketika. Melihat Langer, dia bertanya-tanya bagaimana cara menolongnya karena wanita itu terluka parah. Melihat lekuk tubuhnya yang indah dan kecantikannya yang tak berdaya di tanah, protagonis teringat bahwa setelah berlatih kultivasi ganda dengan kakaknya, luka-lukanya sembuh. Namun, dia ragu apakah cara itu akan berhasil dengan Langer. Sementara itu, kita beralih ke istana Tianhong, di mana kita melihat tetua Moazi dan seorang gadis berambut merah muda sedang bersantai. Tak lama, seorang pemuda mendekat, mengatakan dia punya berita baru. Sang tetua, yang kesal, berkata dia sedang sibuk saat ini. Sosok itu melaporkan bahwa serangan Raja Iblis baru saja gagal. Plakat kehidupan para murid telah hancur. Seseorang telah membunuh pion-pion kita. Dengan marah, sang tetua dengan kejam mencengkeram gadis itu dan menyatakan bahwa dia harus menanganinya sendiri. Kembali ke protagonis dan Langer yang masih pingsan. Protagonis berdebat apa yang harus dia lakukan. Tepat saat dia akan menyentuhnya, Langer secara misterius terbangun, membuat protagonis terkejut. Melihat tangannya yang akan menyentuh dadanya, Langer meninjunya di wajah sambil berteriak bahwa dia mesum. Protagonis mencoba membela diri, mengklaim dia sedang mencoba menyelamatkannya. Langer dengan cepat bertanya bagaimana dia mencoba menyelamatkannya jika dia sedang menyentuhnya, membuat protagonis terdiam. Melihat sekeliling, dia bertanya-tanya mengapa para pengkhianat itu tewas. Melihat bahwa protagonis memang telah menyelamatkannya, sebuah suara terdengar dari luar paviliun. Langer berkata itu adalah perintah pemanggilan dari Tribunal Pengadilan Pengendali Iblis. Sang Master memanggil mereka ke istana. Mereka dengan cepat pergi untuk menjawab panggilan itu. Tak lama, kerumunan berkumpul di Istana Jiwa, penasaran tentang apa yang ingin dibicarakan oleh Sang Master Agung. Master Istana dengan tegas mengumumkan bahwa dia memiliki pengumuman penting. Dia menyatakan bahwa klan Iblis baru saja menyerang dan berhasil dikalahkan, tetapi mereka juga menderita luka yang signifikan. Mengakui kerentanan mereka, dia menegaskan, kita perlu memperkuat diri secepat mungkin. Salah satu anggota klan bertanya apa maksudnya. Sambil mengeluarkan sebuah batu dari jubah gelapnya,
Dia menyatakan niatnya untuk membuka kembali zona rahasia kuno, pengadilan pengendali iblis, dan mengirim para murid yang berpotensi untuk berpetualang di sana dan menjadi lebih kuat. Semua orang menjadi gembira mendengar tentang zona rahasia ini, yang belum pernah dibuka selama beberapa dekade. Di dalamnya, ada banyak peluang besar dan teknik yang bisa ditemukan. Melihatnya sebagai sebuah kesempatan, sang protagonis membayangkannya sebagai tempat impian yang luar biasa. Mengamati ekspresi serakah mereka, Master Tribunal berpikir, mereka hanya peduli pada harta dan kesempatan, tidak menyadari betapa berbahayanya di dalam. Mereka bodoh dan tidak kenal takut. Mengesampingkan hal itu, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan mengumumkan, murid-murid berikut, bersiaplah untuk memasuki alam rahasia. Dia kemudian mengumumkan nama Lure, Jingmao, dan Inin, di antara yang lain, dengan ketiganya sebagai yang utama. Sang protagonis, yang sangat senang, berseru bahwa dia tidak percaya bisa masuk dalam daftar. Langer dengan keras berkomentar bahwa dia terkejut bisa begitu sial, karena si mesum itu juga ikut. Tetua Muazzi berkata kepada muridnya, Yinin, kau tahu apa yang harus dilakukan begitu di dalam, kan? Yinin dengan sigap menyatakan bahwa sang protagonis tidak akan selamat malam itu. Master Tribunal berkomentar bahwa setelah nama-nama selesai dibacakan, dia akan membuka kembali alam rahasia. Dia kemudian menghancurkan batu di tangannya, menyebabkan rantai dari sebuah portal besar putus. Mereka semua memasuki portal itu. Kakak-kakak protagonis merasa khawatir, tetapi yang tertua berkata, dia punya takdirnya sendiri untuk diikuti, dan meyakinkan bahwa adiknya akan baik-baik saja. Begitu berada di alam rahasia, mereka terlempar oleh portal. Beberapa langsung merasakan aura misterius tempat itu, sementara yang lain merasakan sakit karena jatuh. Namun, sang protagonis terkejut tidak merasakan sakit apapun meskipun jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Di bawahnya ada Langyer, yang menjadi bantalan jatuhnya. Dengan marah, dia memanggilnya mesum lagi dan melututkan area berharganya, membuatnya gemetar di sekujur tubuh dan pingsan karena kesakitan. Sambil menderita, protagonis berkata bahwa tindakannya keterlaluan, itu bukan niatnya. Mengabaikan alasannya, Langer menuduhnya mencoba memanfaatkannya. Dia memperingatkan bahwa jika dia mencoba lagi, dia akan memotongnya lain kali. Menyadari bahwa Langer tidak bercanda, dia berpikir wanita itu sangat kejam. Bahkan setelah hampir membuatnya cacat, dia tetap tanpa ampun. Saat mereka berdebat, sebuah cambuk yang terbuat dari helai rambut mengikat mereka. Tiba-tiba, seekor binatang buas raksasa muncul sambil menggeram. Binatang pemakan manusia ini tampaknya menikmati melihat mereka berteriak saat terperangkap. Binatang buas lain muncul, menyerang dan melahap para murid yang juga memasuki portal. Langyer, yang pasrah, berkomentar bahwa mereka tamat. Tidak bisa berbuat apa-apa karena terperangkap. Dia berkata, aku tidak pernah berpikir akan mati di samping orang mesum sepertimu. Protagonis dengan cepat menjawab bahwa mereka tidak akan mati. Dia mulai bergerak mendekatinya, dan Langer, yang bingung, bertanya apa yang dilakukannya. Protagonis mencoba memotong helai-helai yang mengikat mereka dengan giginya. Saat dia melanjutkan usahanya, Langer menyebutkan merasakan sebuah senjata di bawah mereka yang mengenainya. Binatang buas itu hendak melahap mereka ketika protagonis menggunakan kemampuan bayangannya, membunuh binatang raksasa itu dan memotong helai yang menahan mereka, membuat mereka selamat. Terkejut, Langer bertanya bagaimana dia berhasil membunuh binatang itu sendirian. Berbalik, protagonis menyuruhnya untuk tidak terlalu heran. Itu hanyalah salah satu kemampuannya. Dia menyarankan agar mereka segera pergi, karena ada banyak binatang buas lain seperti itu di sekitar. Para murid yang putus asa terlihat berlarian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saat sang protagonis mulai pergi, Langer memintanya untuk menunggu. Mereka akhirnya bekerja sama dan terus berjalan. Namun, sang protagonis berhenti sejenak, mengamati sesuatu. Langer bertanya apakah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Melihat sebuah gunung, protagonis menunjuk dan berkata dia merasakan area Feng Shui di depan, mungkin sisa-sisa dari medan perang. Langer berkomentar bahwa jika ada runtuhan, mungkin ada peluang di sana, dan sambil memimpin, dia menyatakan akan langsung menuju ke sana. Protagonis, terkejut dengan keberaniannya, berkata bahwa dialah yang menemukannya. Saat memasuki gua, Langer berkomentar betapa terangnya di dalam dan berspekulasi bahwa mungkin ada barang-barang berharga. Di samping sebuah meja dekat beberapa kerangka, dia berseru bahwa dia telah menemukan manual teknik bela diri, mengklaim keberuntungannya. Dia mengambilnya. Melihatnya terlalu bersemangat, protagonis memperingatkannya untuk tidak menyentuh barang-barang yang tampak seperti peninggalan karena bisa memicu sesuatu yang berbahaya. Langer meletakkan buku itu di tanah dan membukanya, mengklaim di sana aman. Dia berkata akan membaca dan berlatih teknik dari buku itu. Sebuah sinar cahaya merah muda muncul, memasuki dadanya. Tubuhnya bereaksi aneh, menjadi sangat panas. Dia bertanya-tanya teknik macam apa yang bisa menyebabkan reaksi seperti itu.
Dia menutupnya dan membaca judulnya, yang mengatakan itu adalah teknik kultivasi ganda para gadis emas. Dia segera berkata ini tidak baik, karena ini adalah teknik kultivasi ganda. Khawatir, protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja. Sambil terengah-engah, Langer memeluknya dan meminta bantuannya untuk menyelamatkannya. Protagonis, yang ragu, bertanya bagaimana dia akan menyelamatkannya dan dengan cara apa. Malu, Langer berkata bahwa dia mempelajari teknik kultivasi ini tanpa sengaja, dan selama protagonis bersamanya, dia bisa menyelamatkannya. Jika tidak, dia akan kehilangan kendali atas yin dan yang di tubuhnya, yang akan menyebabkan kematian yang tidak menyenangkan. Lalu dia berkata bersedia mengorbankan dirinya untuk bertahan hidup dan melemparkan dirinya ke arah protagonis. Sistem segera mengumumkan bahwa host, setelah dijatuhkan oleh pasangan kultivasinya, sedang meningkatkan nilai hatinya yang segera meroket. Protagonis mencoba menyuruhnya berhenti, tetapi Langer memohon padanya, mengatakan dia tidak ingin mati, dan meminta bantuannya lagi sambil menciumnya. Saat suasana mereka semakin memanas, para murid klan sedang mati-matian melarikan diri dari semut api raksasa. Namun, Yinin menyelamatkan mereka tepat waktu, dengan kejam membunuh semut-semut itu tetapi menunjukkan keterampilan hebat dengan pedangnya. Setelah membunuh semuanya, dia berkata tidak melihat Zhang Mao dan bertanya-tanya di mana dia berada. Seorang informan dengan cepat menunjuk dan mengatakan bahwa jika dia ingin menemukan Zhang Mao, dia harus menuju ke tenggara, ke sebuah gua. Yinin, melihat semut lain menyerang, melompat dan membunuhnya juga. Namun, ratusan semut lagi mulai mengejarnya, sambil juga menuju ke arah protagonis. Dia mendapat ide untuk menyergap mereka dengan semut-semut ini. Kembali ke gua, Lang Yer meneriakkan nama sang protagonis. Sistem mengumumkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak nilai teriakan untuk menyelesaikan kultivasi ganda, mengharuskan mereka untuk terus bekerja keras meningkatkan nilai kepuasan teriakannya. Setelah berganti posisi, protagonis berkata bahwa dengan nilai yang masih kurang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, jika mereka tidak bisa berkultivasi berpasangan, Langer akan mati. Dia kemudian teringat tokoh sistem, dan berpikir mungkin dia bisa menemukan sesuatu untuk membantunya. Dia dengan cepat menemukan sebuah kristal dingin yang digunakan untuk menekan energi kacau di dalam tubuh. Dia membeli kristal sekali pakai itu seharga 150 poin dan membuatnya memakannya. Setelah memakan kristal itu, Langer berteriak. Protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja, dan sambil masih tersipu, dia berkata dia baik-baik saja berkat dia. Kemudian mereka berpelukan di tanah. Protagonis memperhatikan sebuah bola kebiruan dan bertanya-tanya apa itu. Ketika dia mencoba mengambilnya, persepsinya merasakan sesuatu yang tidak dia duga. Protagonis bertanya-tanya, apakah masih ada binatang buas? Para pengamat sedang merenungkan untuk membunuh induknya dan mengambil anaknya yang akan segera lahir. Protagonis merasa seolah-olah tubuhnya hanyalah sebuah proyeksi, seolah-olah dia tidak benar-benar ada di sana dan mempertanyakan apakah ini nyata. Binatang buas itu meledak, melemparkan semua pengamat jauh-jauh. Protagonis melindungi dirinya sendiri dan gadis dalam proyeksi itu bertanya apa yang terjadi. Penasaran, dia berkata, apakah telur ini benar-benar memiliki ruang memori? Apakah aku baru saja memasukkan ingatanmu? Khawatir, Langer bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia telah kehilangan sejumlah besar energi yang. Sambil memegang tangannya, protagonis meyakinkannya, mengatakan dia baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir. Melihat sekeliling, dia berkomentar bahwa ini adalah tempat yang aneh. Dia kemudian mulai berjalan, berpikir dia harus segera pergi. Di pintu keluar gua, seekor binatang buas raksasa seperti semut menyerang mereka. Tanpa ragu, protagonis dengan cepat memegang Langer dan menghindari sinar cahaya semut itu. Dia dengan cepat menarik pedang dan menyerbu ke arah semut merah, membelahnya menjadi dua. Langer dengan cemas bersuara tentang bagaimana mereka bisa menemukan semut merah seperti itu di daerah terpencil. Tanpa waktu untuk merespons, protagonis meraihnya dan mulai segera melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Mereka dikelilingi oleh ratusan semut merah. Dari kejauhan, Yinin yang jahat, geli dan puas dengan rencananya untuk memancing semut-semut itu, menonton. Langer mengomentari jumlah semut yang sangat banyak, mengatakan bahwa jika mereka bertarung di sini, bahkan jika membunuh banyak, mereka akan kelelahan. Menggunakan energinya, dia menciptakan sebuah penghalang dan memanggil paku-paku energi di dalamnya, menembakkannya ke arah semut. Namun, serangannya terbukti tidak efektif, membuatnya terkejut. Protagonis menjelaskan bahwa semut-semut itu memiliki kulit tebal dan serangan normal tidak berguna. Dia menyerang lagi dengan pedangnya, menusuk semut lain, lalu satu lagi. Melihat tidak ada habisnya gerombolan itu, dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan spesialnya. Dia melompat ke udara dan berteriak, "Bayangan!" Dari tanah, kemampuannya muncul. Dengan kemampuan bayangan barunya, dia menjebak semut-semut itu,
membunuh mereka di udara. Langer benar-benar tercengang bahwa dia bisa menangani mereka semua sendirian. Setelah berhasil melenyapkan semua semut di koloni itu, sang protagonis menonaktifkan kemampuannya, terlihat sangat lelah setelah menggunakan begitu banyak energi. Pria jahat yang mengamati dari jauh menyadari bahwa dia telah meremehkan tingkat kekuatan sang protagonis. Dari pohon tempatnya bersandar, sebuah wajah terbentuk dan memanggil nama sang protagonis. Sebuah tubuh kayu kemudian muncul, menjelaskan bahwa suku iblis telah menyusup ke area ini selama 10 tahun dan mendirikan formasi pemurnian besar. Mereka membutuhkan bantuannya. Protagonis setuju dan segera pergi. Langer khawatir pada sang protagonis, yang meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, meskipun tingkat kedekatan mereka meningkat hingga 80%. Dia merasa ini aneh, dan pada saat lengah itu, seekor semut merah lain menyerang mereka secara tiba-tiba. Sang protagonis dengan cepat menghindar tetapi mengalami goresan kecil. Sambil memegang pedangnya, dia menebas kepala semut itu dan membunuhnya. Langer menjadi lebih khawatir tentang luka kecil di lengannya, tetapi dia menganggapnya hanya sebagai luka kecil yang akan cepat sembuh. Dari dalam jubah sang protagonis, sebuah cahaya biru tiba-tiba muncul, membuat mereka bingung. Mengeluarkannya, dia menemukan telur biru itu, yang memiliki retakan kecil. Dari retakan itu, muncul cahaya biru yang pekat, menyebabkannya menjatuhkan telur itu. Penampakan seekor binatang buas biru raksasa muncul dari dalamnya. Sang protagonis bertanya-tanya apakah seekor binatang buas akan menetas dari telur ini. Setelah terbelah menjadi dua, sebuah cahaya biru kecil melompat ke tangannya. Terkejut, dia menangkapnya. Seekor makhluk mungil yang memanggilnya, "Ayah." Makhluk itu mulai merangkak di sekujur tubuhnya, menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman. Langer curiga ini mungkin binatang buas yang dia sebutkan sebelumnya. Sementara itu, beberapa murid lain berkeliaran di hutan. Pria jahat yang bersembunyi mengamati mereka dengan cermat, sementara pria kayu itu menjelaskan bahwa persiapan mereka membutuhkan pengorbanan darah. Pria jahat itu mengerti dan segera mendekati kelompok murid yang berjalan di hutan. Tak lama, mereka memanggilnya Yinin dan mengingat bahwa dia dikejar oleh semut-semut. Yinin berkomentar bahwa itu hanyalah semut dan dia berhasil menanganinya. Mereka terkejut, dan Yinin menyebutkan bahwa dia cukup akrab dengan hutan ini. Namun, mereka berada dalam sebuah formasi yang perlu mereka temukan dan hancurkan. Dia berkata dia tahu caranya. Mereka berterima kasih padanya dan mengatakan akan sangat senang dengan bantuannya. Yinin kemudian meminta mereka untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan, pria kayu itu senang dengan kerja bagus Yinin dalam menarik para korban darah. Setelah berjalan cukup lama, seorang murid bertanya pada Yinin di mana letak formasi membingungkan itu. Yinin menunjuk dan berkata, "Ada di sana." Di tanah, ada sebuah lingkaran merah. Mereka menjadi bersemangat, berkomentar bahwa itu benar-benar terlihat seperti formasi. Yinin berkata bahwa untuk menghancurkannya, mereka perlu mendekat. Mereka setuju, tetapi saat mereka mendekati lingkaran itu, sebuah bayangan kemerahan muncul, menjebak mereka. Dalam keputusasaan, mereka bertanya pada Yinin apa yang sedang terjadi. Yinin, yang tidak terpengaruh oleh lingkaran itu, tersenyum dan menyebut mereka bodoh. Pria kayu itu berkomentar bahwa para korban darah ini hampir menyelesaikan matriks pemurnian. Namun, salah satu murid yang terperangkap berhasil melepaskan diri dari energi gelap yang mengikatnya dan mulai melarikan diri. Pria kayu itu menjadi marah karena salah satunya berhasil lolos. Yinin, di sisi lain, tidak berniat membiarkannya kabur dan mulai mengejarnya. Sementara murid itu berteriak minta tolong, kita melihat sang protagonis juga berjalan melewati hutan dengan binatang buas barunya, yang berkomentar bahwa dia sedang mencari seorang ibu berdasarkan aromanya. Jadi, ibu itu pasti ada di dekat sini. Saat berjalan, dia mulai mendengar seseorang berteriak minta tolong. Murid itu jatuh tepat di depannya. Protagonis dengan cepat bertanya apa yang terjadi. Sebelum pingsan, murid itu berkata, "Ada iblis." Protagonis memeriksa dan melihat bahwa dia sudah tewas, merasa hal itu aneh. Tak lama kemudian, Yinin muncul, menyebutkan bahwa seekor binatang buas telah muncul dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Yinin, dengan darah keluar dari mulutnya, berpura-pura terluka, meminta bantuan protagonis untuk mengikutinya dan menolong sisa kelompok yang terperangkap. Protagonis dengan cepat bertanya di mana binatang buas itu. Yinin, melihat kesempatan untuk menjebaknya juga, dengan cepat menyuruhnya untuk mengikutinya. Mendekati lingkaran itu, Yinin berkata ada sebuah ruang di dalamnya dan semua orang masuk ke sana, jadi mereka juga harus masuk untuk menyelamatkan mereka. Mengamati lingkaran itu, sang protagonis berpikir, jika lingkaran ini begitu berbahaya, mengapa tidak ada apa-apa yang terjadi? Namun, sebagai bagian dari rencana Yinin, dia menendang sang protagonis ke atas lingkaran itu sambil mengejeknya karena telah tertipu. Melihat sang protagonis terlempar, Langer juga melompat masuk mengejarnya, bertujuan untuk menyusulnya.
Dia jatuh ke dalam ruang lingkaran itu dan mengutuk Yinin karena telah membohonginya. Sambil melihat sekeliling, mereka bertanya-tanya di mana mereka berada, dikelilingi oleh begitu banyak mayat. Protagonis berkomentar bahwa tidak perlu menebak, ini adalah ruang dari sebuah formasi. Dia juga menyimpulkan bahwa pasti ada semacam formasi konspirasi yang menipu dan membawa mereka ke tempat ini. Langer bertanya apakah mereka bisa keluar dari tempat ini. Namun, yang ada di sekitar hanyalah mayat. Sebuah cahaya merah tiba-tiba muncul lagi, mengincarnya. Sang protagonis melindunginya sekali lagi, menggunakan tangannya untuk memanggil kemampuan bayangannya melawan cahaya merah itu. Namun, jumlahnya terlalu banyak, memaksanya untuk membela diri dan Langer secara bersamaan, yang dengan cepat menghabiskan energinya. Di luar, mereka mengamati sang protagonis yang sedang bertarung melawan formasi. Pria kayu itu teringat pada orang yang kabur, yang mencegah matriks pemurnian itu selesai. Yinin memberitahunya untuk tidak khawatir, karena sang protagonis akan mati di dalam jebakan ini. Di dalam, sang protagonis berkomentar bahwa energinya terkuras dengan cepat, dia sudah berkeringat dingin. Langer menjadi khawatir padanya. Sekarang menyadari bahwa dia benar-benar pria yang baik setelah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Protagonis mulai batuk darah. Sambil bersandar di bahu Langer, dia berkomentar, "Sudah tidak banyak yang tersisa, aku sekarat." Langer bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk membantunya mendapatkan kembali energi. Protagonis berkata ada satu cara. Langer bertanya apa itu. Sistem mengatakan bahwa tingkat kedekatan mereka terus meningkat. Mereka saling menatap, menciptakan suasana romantis. Dia berkata dia membutuhkan Langer untuk berlatih kultivasi ganda dengannya, membuatnya tersipu malu. Protagonis berkata mungkin Langer salah paham. Dia tidak ingin memanfaatkannya. Namun, sambil tersipu, Langer memeluknya dan berkata tidak apa-apa, melihat bahwa dia adalah orang yang baik. Tak lama, mereka mulai berciuman, mencapai puncak kedekatan di antara keduanya, dan Langer melemparkan dirinya ke arahnya. Dia berkomentar bahwa protagonis telah menyelamatkannya berkali-kali sehingga sekarang dia ingin menyelamatkannya. Mereka mulai membuka pakaian, dan saat mereka akan bersatu secara intim, dia bertanya sekali lagi apakah Langer benar-benar bersedia. Tanpa ragu, dia berkata, "Ya." Segera, dengan semangat yang besar, mereka bersatu. Setelah itu, merasa puas dan sambil memeluknya, Langer merasa senang telah membantunya. Saat mereka masih berpelukan, cahaya merah itu menembus penghalang bayangan yang telah diciptakan protagonis. Penghalang itu runtuh, dan dia melindunginya sekali lagi. Saat mereka akan terkena serangan, dia berkata akan melindunginya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi seekor ular raksasa, menebas sinar-sinar cahaya yang akan mengenai mereka, membuat Langer terkejut. Kembali ke wujud normal, dia mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia memegang tangannya lagi dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Di luar, mereka berdiskusi apakah mungkin baginya untuk lolos dari formasi serangan itu. Pria kayu itu berkomentar, dia sudah keluar dari formasi. Sekarang giliran kita. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuhnya. Protagonis memegang Langer dan melompat keluar dari formasi. Namun, di luar, semua orang sudah menunggu kedatangan mereka, menyerang secara bersamaan. Protagonis menghindar dan balas menyerang, menebas beberapa anak buah dengan mudah. Yinin terkejut, bertanya-tanya bagaimana protagonis tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pria kayu itu berkomentar bahwa mungkin dia punya rahasia untuk kultivasinya, jadi mereka perlu membunuh dan merampas rahasianya. Yinin segera menembaknya juga. Marah karena pengkhianatan itu, protagonis bertanya bagaimana bisa Yinin bersekutu dengan iblis, lalu bersumpah akan mengambil nyawanya. Pedang mereka beradu, dan Yinin dengan keahlian hebat melompati protagonis dan menodongkan pedangnya ke lehernya. Namun, sang protagonis, menggunakan keterampilan bayangannya, menusuk dada Yinin. Yinin tidak percaya dia telah tertusuk, jatuh ke tanah tak bernyawa setelah didorong oleh protagonis. Pria kayu itu, yang tidak percaya, bertanya teknik macam apa yang digunakan protagonis. Mendekatinya, protagonis bertanya kapan klan iblis menyusup ke alam rahasia. Pria kayu itu bertanya apakah dia sedang diinterogasi. Protagonis menyatakan bahwa untuk membuka alam rahasia, dibutuhkan artefak khusus. Bagaimana mereka bisa masuk tanpanya? Pria kayu itu, sambil mempersiapkan tinjunya, berkata bahwa jika protagonis ingin tahu, dia harus bertanya pada Raja Neraka. Tinju mereka berbenturan, tetapi sulur-sulur dari pria kayu itu bergerak dan menjebak protagonis, membuatnya tidak bisa membalas. Pria kayu itu melancarkan serangan untuk membunuhnya, tetapi tepat sebelum serangan itu mengenai, binatang buas milik protagonis muncul dari jubahnya, melindunginya dan langsung berubah menjadi makhluk raksasa. Pria kayu itu mundur, mempertanyakan makhluk apa itu dan bagaimana bisa makhluk kuno hidup kembali. Dia bertanya bagaimana makhluk itu bisa bangkit tanpa pengorbanan darah.
Protagonis terkejut dengan pertumbuhan mendadak binatang buasnya. Binatang buas itu berdiri dengan megah di atas protagonis dan Langer. Auranya yang mengancam bahkan membuat Langer takut, yang bertanya apakah binatang itu mungkin akan menyakiti mereka. Namun, binatang buas itu terbukti tidak berbahaya, bahkan menjilati protagonis dengan sayang. Dengan marah, pria kayu itu berseru bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengukir formasi itu hanya untuk pengorbanan, tetapi sekarang semuanya hancur. Dia melepaskan auranya ke arah protagonis, menjebaknya lagi dalam sulur-sulur dan mempersiapkan serangan lain, tetapi binatang buas itu turun tangan, memotong sulur-sulur itu dan memukul pria kayu, menyebabkannya memuntahkan cairan kehijauan. Binatang buas itu menyerbu pria kayu itu, yang dengan marah menyebutnya bajingan karena menyerang iblis lain dan mempertanyakan bagaimana beraninya ia memihak manusia. Sulur-sulur pria kayu itu berubah menjadi bentuk naga untuk menyerang binatang buas itu, tetapi dengan sebuah injakan dan gigitan sederhana, binatang buas itu mengubahnya menjadi ranting-ranting biasa. Putus asa, pria kayu itu memohon ampun, tetapi binatang buas itu menggigit salah satu lengannya dan mencabiknya. Saat binatang buas itu akan membunuhnya, sang protagonis berteriak agar ia berhenti, mengatakan bahwa ia punya pertanyaan. Dengan patuh, binatang buas itu melepaskan pria kayu tersebut. Mendekatinya, protagonis bertanya siapa yang mengizinkannya masuk ke alam rahasia. Masih dengan angkuh, pria kayu itu menyatakan tidak akan mengatakan apa-apa. Protagonis menusukkan pedangnya ke dada pria itu, memberitahunya bahwa dia tegas, tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya akan menderita. Saat dia menarik pedangnya dan bersiap untuk menyerang lagi, pria kayu itu melemah dan setuju untuk bicara. Sambil duduk, pria kayu itu mengungkapkan bahwa klannya memasuki alam itu untuk membangkitkan seekor binatang kuno, membutuhkan kristalnya untuk menciptakan sebuah artefak. Sang protagonis bertanya lagi siapa yang membiarkan mereka masuk ke alam itu. Terbata-bata karena takut, pria kayu itu menjelaskan bahwa Moyalah yang diam-diam membuka gerbang menggunakan artefak itu. Marah, sang protagonis berkomentar bahwa tidak heran Yinin terlibat dalam segalanya. Sambil menampar pria kayu itu, dia mengakhiri hidupnya, menyatakan bahwa dia tidak berguna lagi. Binatang buas milik protagonis kembali ke wujud normalnya dan mendekatinya dengan sayang. Protagonis berkomentar bahwa ia adalah anak yang baik karena berubah wujud atas kemauannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah portal muncul di belakang mereka. Penasaran, protagonis bertanya-tanya apa itu. Langer, yang memegangi lengannya, mengatakan ada tekanan kuat yang terpancar dari dalam portal. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tersedot ke dalam portal. Setelah tersedot dan terlempar keluar dari portal, seekor binatang buas raksasa dengan suaranya yang dalam dan aura yang bahkan lebih kuat dari binatang buas milik protagonis, berkomentar bahwa akhirnya ia menemukan anaknya. Segera, seperti bayangan, ia berjalan ke arah mereka. Binatang buas milik protagonis berteriak, "Ibu!" dari dadanya. Sambil memeluknya erat, sang induk, yang dipenuhi kegembiraan, berkomentar betapa beruntungnya si kecil berhasil lahir, mengaku bahwa ia pikir tidak akan pernah melihat mereka lagi. Binatang buas muda itu, sambil menunjuk ke arah protagonis, memberitahu ibunya bahwa sang protagonislah yang menetaskannya. Sang induk berterima kasih kepada protagonis karena telah membantunya lahir, mendekatkan moncongnya dan mulai mengendusnya. Terkejut, sang induk berkomentar merasakan aroma surga padanya. Protagonis menunjukkan keheranan atas pernyataan ini. Sang induk menjelaskan tentang hati dari 8 raja abadi, mengatakan bahwa orang yang ditakdirkan akan tiba di dunia ini membawa nasib umat manusia, dan bahwa sang protagonis memiliki aura takdir itu. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa setelah kematiannya, dia hidup hanya dengan jiwanya, menunggu pria takdir untuk membebaskannya dari alam mitos. Ketika aku pertama kali datang ke sini, altar memberiku kekuatan khusus, kekuatan untuk membentuk kristal suci. Namun, inti suciku menarik suku nomaden dan iblis, yang mengepungku untuk mencurinya. Untuk melindungi kristal-kristal itu, aku harus mati bersama mereka. Penasaran? Protagonis bertanya apa hubungannya ini dengan orang yang ditakdirkan. Sang induk, sambil membuka mulutnya yang besar, berkata bahwa altar kuno memberitahunya bahwa ia harus menunggu dan menyerahkan kristal-kristal itu ketika orang yang ditakdirkan muncul. Kemudian, ia menyerahkan kristal terakhirnya kepada protagonis. Saat akan menerimanya, protagonis bertanya-tanya apakah mungkin identitas aslinya sebagai seorang penjelajah waktu telah ditakdirkan oleh nasib. Sang induk berkomentar bahwa kristal itu dapat digunakan untuk membuat artefak. Jika kau mau, cukup sediakan bahannya dan aku akan membuatnya untukmu. Dia menyerahkan pedangnya dan bertanya apakah itu akan berhasil. Sang induk segera menggabungkan auranya dengan pedang itu, mengejutkan sang protagonis dengan senjata barunya yang telah terbentuk. Dengan jiwanya yang sudah memudar, sang induk berkata ia tidak punya banyak waktu lagi dan meminta sebagai permintaan terakhir agar protagonis merawat anaknya. Tak lama setelah itu, ia mulai lenyap. Di bawah mereka, sebuah matriks teleportasi terungkap,
yang segera memindahkan mereka ke sebuah aula. Di dalam, protagonis menghibur binatang buas kecilnya yang menangis karena kehilangan ibunya. Langer, yang terkejut dengan apa yang dilihatnya, bertanya apa yang terjadi pada sekte. Di sekitar mereka, tergeletak banyak murid tak bernyawa yang tersebar di lantai aula. Dengan cepat, dia mulai berlari untuk melihat apakah bisa menemukan orang lain. Di luar, para iblis membawa mayat-mayat manusia dan menjarah sekte. Marah, protagonis menyerang salah satu dari mereka, menuntut jawaban tentang apa yang terjadi di sana. Sementara itu, seorang anak buah di hutan terdekat melapor pada seseorang bahwa beberapa orang berhasil lolos. Dengan marah, wanita itu menyebutnya pecundang karena gagal mengawasi manusia biasa dan mengambil nyawanya, menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Sambil berlutut, anak buah yang lain berkomentar bahwa mereka telah menemukan petunjuk tentang kristal. Namun, Yinin memutus komunikasi. Pria tua itu, yang sedikit gugup, berkomentar bahwa kristal itu adalah relik suci yang harus ia temukan. Mengapa Yinin memutus komunikasi? Anak buahnya menyarankan bahwa mungkin sebuah kecelakaan menimpanya. Marah dan menolak untuk percaya, pria tua itu menyerang bawahannya, mengambil nyawa mereka. Dia kemudian memanggil lebih banyak orang, dan tak lama dua anak buah lagi muncul. Pria tua itu memerintahkan mereka untuk menunggu di pintu keluar alam rahasia dan menginterogasi siapapun yang keluar. Kita kemudian melihat sang protagonis di hadapan anak buah lain yang mempertanyakan apakah dia adalah sisa dari tribunal iblis. Langer muncul, sedikit khawatir. Mata protagonis berubah menjadi hitam sejenak. Lalu ia menyerang anak buah itu dengan satu gerakan, melemparkan mereka ke tanah sebelum berhenti di depan Langer. Sambil merintih kesakitan, anak buah itu mempertanyakan identitas sang protagonis, tetapi dia mengabaikan mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Anak buah iblis itu berkomentar bahwa mereka dikirim untuk menangkap tribunal iblis, membersihkan medan perang, dan menyita barang-barang. Mereka juga mencari kristal. Protagonis menjatuhkannya lagi, mengatakan bahwa jika ada salah satu kakaknya yang terluka, dia tidak akan memaafkan mereka. Dia kemudian menuju ke tempat di mana gurunya berada. Setibanya di sana, semuanya hancur. Melihat sekeliling, dia menemukan sebuah token yang disebut plakat kehidupan. Senang, protagonis berkomentar bahwa itu adalah tanda kehidupan gurunya. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama saat beberapa anak buah muncul untuk menghadapi mereka berdua. Seorang wanita yang menunjukkan kekuatan luar biasa muncul. Menyadari hal ini, protagonis meraih Langer dan segera mulai berlari. Wanita berambut merah itu merapal sihirnya, yang mengambil wujud kupu-kupu merah, mengejar mereka tanpa henti. Bahkan saat berlari, protagonis menyadari mereka sedang disusul oleh kupu-kupu itu, yang segera mulai menyerang seperti laser, memaksa mereka untuk menghindar. Sambil memegang Langer, protagonis menghindari kupu-kupu itu. Dia kemudian menggunakan salah satu kemampuannya untuk melenyapkan beberapa di antaranya. Namun, wanita berambut merah itu, yang marah karena kematian kupu-kupunya, merapal mantra lain, menciptakan bola merah raksasa dan melemparkannya ke arah mereka. Dengan sihir yang akan mengenai mereka, protagonis bersiap untuk melompat dan menghindar lagi, melindungi mereka dengan perisai bayangannya. Setelah berhasil melarikan diri dan menyembunyikan kehadiran mereka, protagonis berkomentar bahwa wanita itu mungkin mengira mereka sudah mati. Beberapa hari berlalu, dan mereka terus mencari jejak guru mereka. Token itu menuntun mereka ke sebuah bangunan di mana seorang wanita berdiri di pintu masuk. Dia menyambutnya sambil berkomentar bahwa di dalam ada gadis-gadis cantik untuk dinikmatinya. Dia mendudukannya di sebuah kursi. Protagonis yang merasa tidak nyaman mencoba menjelaskan bahwa dia di sana untuk mencari gurunya, tetapi wanita itu mengira dia suka bermain status. Dia dengan cepat memanggil seorang gadis yang mulai memanggilnya murid. Gadis itu, yang membuat pos-pos menggoda, mengganggu sang protagonis, yang berdiri dengan marah sambil berkomentar bahwa dia menghina gurunya. Dia segera memanggil Langer untuk menemaninya. Wanita itu mencoba menahannya, mengatakan ada gadis-gadis lain, tetapi dia tidak berhenti memaksa. Protagonis menamparnya, melemparkannya ke dinding, sementara beberapa penjaga dari bangunan itu muncul, menuduh bahwa dia ingin pergi tanpa membayar. Mereka mencoba memukul protagonis, tetapi dia dengan mudah menghindar dan mendaratkan pukulan pada pemimpin anak buah itu, menjatuhkannya. Dua orang lainnya juga mencoba, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh protagonis. Sambil meremehkan para penjaga yang tidak memiliki keahlian, protagonis memperhatikan seseorang yang mengenakan topi yang menyembunyikan wajahnya dan memegang palu kayu besar, melompat untuk menyerangnya. Melihat bahwa dia akan terkena, protagonis melindungi dirinya sendiri, tetapi tetap saja terlempar jauh ke tanah, sedikit terluka. Sang protagonis menggertakkan giginya. Setelah bangkit, dia bertanya siapa yang menyerang seseorang secara pengecut tanpa kehormatan dan etika. Sistem mengumumkan, kami telah menemukan rekan aliansi baru dan mengirimkan misi untuk mencapai 100% afinitas dengan rekan baru kita,
Xiaoling, dalam waktu 1 bulan. Untuk keberhasilan misi, kau akan menerima 1000 poin dan sebuah jimat. Hukuman kegagalan adalah penurunan dalam kultivasimu. Terkejut, protagonis berkomentar, dia baru saja mencoba membunuhku dan kau memintaku untuk mendekatinya. Sistem berkata bahwa Xiaoling tahu di mana gurunya berada. Protagonis menimpali bahwa jika memang begitu, dia tidak akan menahan diri. Xiaoling segera melancarkan serangan lagi ke arahnya. Protagonis mengangkat sebuah penghalang untuk melindungi diri, dan dengan sebuah serangan balasan yang menyerempetnya, serangan itu menyingkap topinya, mengungkapkan identitasnya. Seorang wanita cantik yang bahkan mempesona sang protagonis. Tanpa palunya, Xiaoling mencoba menyerangnya dengan tangan kosong, tetapi protagonis dengan mudah menangkap tangannya, lalu memegang lehernya dan melemparkannya ke tanah. Sekarang berada di atasnya untuk melumpuhkannya, Xiaoling berteriak sambil tersipu. Di balkon bangunan, melihat pertarungan sengit itu dan tidak bisa mengatasi sang protagonis, wanita penanggung jawab menjentikan jarinya, menyebabkan wanita berambut merah muda itu memuntahkan darah. Melihat situasi itu, khawatir dan tidak tahu apa yang terjadi, protagonis berteriak, berkomentar bahwa wanita itu sudah keterlaluan. Langer muncul, berkomentar bahwa wanita berambut merah muda itu tampaknya pingsan dan mengatakan akan lebih baik jika mereka pergi sebelum dia bangun. Namun, protagonis berkomentar bahwa dia harus menyelamatkan Xiaoling. Dia menggendongnya, berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan misi jika Xiaoling mati. Sambil masih menggendongnya, dia berlari ke salah satu kamar, meninggalkan para penjaga yang bingung dengan situasi tersebut. Setelah meletakkannya di tempat tidur dan memeriksanya, protagonis berkomentar bahwa dia tidak bisa merasakan penyakit apa yang dideritanya. Namun, setelah Xiaoling berteriak, wajahnya memerah dan energi kemerahan samar mengelilinginya. Dia dengan paksa menarik protagonis, menekannya ke dadanya hingga membuatnya sesak napas, lalu menciumnya. Tidak mengerti apa-apa, dan saat dia paling tidak menduganya, Xiaoling naik ke atasnya. Langer, melihat apa yang akan mereka lakukan, juga menekan protagonis dengan dadanya, membuatnya terjepit di antara mereka. Langer berkomentar bahwa itu tidak disengaja. Melihat situasi yang semakin rumit, protagonis meminta sistem untuk membantunya menyadarkan kedua wanita ini. Sistem menjelaskan bahwa Xiaoling diracuni oleh racun nafsu. Satu-satunya solusi adalah berlatih, kultivasi ganda, dengannya, tetapi tingkat afinitas mereka tidak cocok, jadi mereka tidak bisa berlatih bersama. Melihat bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya melalui latihan bersama, dia teringat kristal yang sama yang dia berikan pada Langer. Gadis itu mulai berteriak, menginginkan seorang pria. Protagonis meminta kristal itu dari sistem dan segera memberikannya pada Xiaoling, membuat tubuhnya mendingin dan tak lama kemudian pingsan lagi. Protagonis menghela napas lega, berpikir semuanya sudah berakhir. Kemudian kita melihat adegan yang agak tidak biasa sampai gadis itu bangun. Saat dia bangun, dia memperhatikan tatapan menghakimi dari protagonis dan Langer. Protagonis berkomentar bahwa dia telah dikuasai oleh nafsu. Dia menjawab bahwa dia bersih. Mereka bingung dengan kata-katanya, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak lagi merasakan racun di tubuhnya. Protagonis bertanya mengapa dia mencoba membunuhnya tadi, mengingat mereka tidak punya dendam satu sama lain. Sambil menghindari tatapannya, Xiaoling menjelaskan bahwa dia dipaksa untuk melakukan apapun yang diperintahkan Xiao Fu. Protagonis bertanya siapa Xiao Fu. Dia berkata Xiao Fu adalah matriark dari sekte 100 bunga. Marah, protagonis berkomentar bahwa dia tidak punya dendam terhadap sekte ini, jadi mengapa mereka mencoba membunuhnya? Xiaoling menjelaskan bahwa dia sedang dalam misi untuk menahan para kultivator di sana, tetapi dia tidak tahu detail misinya. Protagonis mengerti dan berkata akan menanyakan pertanyaan lain. Di mana Xiao Inyun? Xiaoling terkejut mendengar nama itu tetapi dengan cepat mengatakan dia tidak tahu di mana gurunya berada. Protagonis, yang tidak percaya padanya, mengatakan dia pasti tahu dan jika dia memberitahunya, dia akan memaafkannya. Tepat pada saat itu, dia merasakan aura aneh. Dia pergi untuk menyelidiki, membuka pintu kamar, tetapi menemukan dirinya dalam situasi yang tidak biasa. Semuanya berwarna ungu dan berbeda. Gadis itu berkomentar bahwa operasinya telah dimulai. Protagonis menimpali bahwa dia akan melihat trik apa yang sedang direncanakan Xiao Fu dan melompat ke platform-platform. Setelah mendarat di sebuah platform, protagonis berkomentar merasakan aura kematian yang sangat kuat. Di tanah, mereka menemukan seorang karakter minor yang meronta-ronta kesakitan hebat dan tak lama kemudian berdarah dari mata dan mulutnya. Langer berkomentar bahwa banyak orang telah tewas di platform ini. Platform-platform yang tadinya terpisah mulai menyatu, membentuk semacam arena. Di langit, sebuah retakan terbuka. Dari retakan itu, muncul gambar Xiao Fu, yang memberi selamat pada mereka karena telah memasuki ujian yang telah disiapkannya dengan cermat. Gadis berambut merah muda itu berkomentar pada protagonis bahwa wanita itu adalah matriark sekte. Para peserta lain mempertanyakan mengapa dia menipu mereka,
dan dia menjelaskan bahwa ini adalah sebuah ujian, dan siapapun yang bisa selamat tidak hanya akan tetap hidup, tetapi juga akan disukainya. Sambil menjentikan jarinya lagi, portal-portal kecil muncul di depan setiap orang. Salah satu dari mereka, yang masih tidak mengerti, mendengar gadis itu menjelaskan bahwa ini adalah teknik rahasia sang matriark. Di balik pintu-pintu itu terdapat ingatan terakhir dari orang yang masuk. Sang protagonis bertanya, "Ada apa dengan matriark itu? Mengapa dia membiarkan kita memasuki tempat ini?" Gadis itu menjelaskan bahwa sang matriark sedang mengultivasi sebuah jurus kuat dan menggunakan ujian ini untuk menyaring para kultivator yang cocok. Kemudian, dia akan melakukan kultivasi ganda dan mengumpulkan energi yang mereka untuk menyempurnakan tekniknya. Salah satu peserta, dengan percaya diri, melompat dan melancarkan salah satu tekniknya ke arah gambar Xiao Fu, menyebabkan sebuah ledakan. Setelah mendarat, peserta itu berkomentar bahwa meskipun sekte bunga bukanlah sekte jahat, dia akan mengirim pesan pada Xiao Fu saat dia pergi. Para peserta di sekitarnya mulai memuji pria itu karena tindakannya menyerang Xiao Fu, mengira dia telah menyelamatkan mereka. Namun, Xiao Fu tidak mati. Dia dengan mudah membunuh mereka semua dengan tebasan dan, sambil mengejek, berkata bahwa mereka tidak bisa pergi sebelum menyelesaikan ujian. Sang protagonis bertanya-tanya apa yang ada di balik pintu itu. Penasaran, dia memutuskan untuk memasuki portal dan segera menemukan dirinya dalam sebuah tubuh yang sedang berbaring sementara seorang gadis cantik bercinta dengannya. Setelah memuaskan hasrat mereka, protagonis berpikir bahwa ketika dia memasuki portal, dia mengambil alih tubuh ini dengan ingatan dari 10 tahun yang lalu, dan gadis ini adalah teman masa kecil dari tubuh ini. Pada saat itu, mereka dieksekusi karena memakan buah terlarang, sesuai dengan aturan kota. Protagonis bangkit dan berkomentar bahwa dia senang melihatnya lagi. Namun, di luar rumah, seseorang berteriak agar dia segera keluar. Setelah berpakaian, Lanlan berkomentar bahwa itu adalah aturan desa untuk tidak memakan buah terlarang, dan mereka akan segera mendapat masalah. Setelah menendang dan mendobrak pintu, para penduduk desa yang marah muncul. Mereka di luar berkomentar bahwa keduanya telah melanggar aturan desa, dan salah satu dari mereka mencengkeram lengan protagonis, mengatakan mereka akan membawanya ke balai leluhur untuk dihukum. Pria tua itu berkomentar bahwa mereka akan dihukum mati. Protagonis mempertanyakan mengapa mereka ingin membunuh mereka. Seorang pria yang memegang pedang berkata bahwa desa punya aturan, dan siapapun yang melanggarnya akan mati. Pria itu mencoba menusuk protagonis, tetapi dia merebut pedang itu dan menebasnya. Sebuah sistem memulai presentasi yang mengatakan, kegelapan merusak, 3%. Protagonis berkomentar bahwa pria di tanah ini terlalu rapuh. Pria tua itu, memanggilnya, Zhang Mao, bertanya bagaimana bisa dia membunuh orang dari bangsanya sendiri. Terlepas dari melanggar aturan desa, kau harus mati hari ini. Protagonis membantah bahwa dia diserang lebih dulu. Pria tua itu memerintahkan bahwa jika protagonis tidak pergi ke balai leluhur, dia akan dieksekusi di tempat. Tanpa pilihan lain, protagonis membela diri, membunuh mereka yang mencoba menyerangnya. Pria tua itu, sambil berkeringat dingin, bertanya dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Sistem meningkatkan persentase kegelapan menjadi 10%. Meskipun dengan mudah mengalahkan para penyerangnya dan menunjukkan kekuatannya, para penduduk desa terus mencoba mengalahkannya dengan jumlah. Tetap saja, protagonis terus membunuh mereka yang menyerangnya dengan mudah. Namun, menjadi jelas bahwa dia tampaknya menikmati pemandangan darah yang berceceran setelah setiap tebasan pedang. Dia terus membunuh dan membunuh, dengan persentasenya mencapai 75%. Hanya pria tua itu yang tersisa, dan melihat semua pembantaian itu, dia hanya bisa bergumam bahwa sang protagonis adalah iblis. Protagonis, yang kini benar-benar berbeda, membunuh pria tua itu, mencapai 95% kegelapan. Setelah pria tua itu jatuh, Lanlan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, dikuasai oleh kejahatan dan tidak mengenali Lanlan, dia mencekiknya ke tanah. Dengan hatinya mencapai 100% kegelapan, dia benar-benar kehilangan kewarasannya. Gadis di tanah memohon agar protagonis sadar kembali. Sistem memperingatkan bahwa host telah sepenuhnya dirusak oleh kegelapan. Wanita berambut ungu, Xiaoling, mencoba menghilangkan kegelapan dari protagonis dengan kekuatannya, tetapi kegelapan itu terlalu kuat. Setelah berusaha keras, dia berhasil mengusir kegelapan itu dengan menggunakan seluruh aura dan kekuatannya untuk membantunya. Sistem mengumumkan bahwa kerusakan telah menghilang. Di alam sadarnya, sang protagonis bertanya-tanya apa yang terjadi, mempertanyakan apakah dia jatuh ke dalam ilusi dan apakah Xiaoling akhirnya menyelamatkannya. Gadis itu, sedikit cemas, bertanya apa yang sedang dilihatnya, mengingatkannya bahwa mereka harus segera pergi dari sini. Namun, dia telah menggunakan banyak auranya dan tidak bisa berdiri, jadi dia meminta bantuannya. Protagonis berterima kasih padanya dan membantunya berdiri. Gadis itu menimpali bahwa dia juga telah menyelamatkannya, jadi sekarang mereka impas.
Mereka melanjutkan perjalanan melalui portal kecil yang terbuka. Setelah menyeberanginya, sebuah ledakan terjadi. Para peserta lain yang sedang menunggu seseorang masuk untuk melihat apa yang akan terjadi, menyadari ledakan itu, menyebabkan kebingungan. Mereka bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di dalam dan berspekulasi bahwa siapapun yang masuk mungkin sudah mati. Beberapa berpikir beruntung mereka tidak masuk, karena sekarang mereka tahu bahwa masuk berarti kematian yang pasti. Namun, seberkas cahaya kecil mulai membunuh para peserta lain, membantai semua orang. Muncul dari portal, sang protagonis dan teman barunya dihadapkan pada semua mayat yang tergeletak di tanah. Salah satu penyelenggara ujian berkomentar bahwa sebagai hadiah karena telah melewati ujian pertama, mereka berhak mendapatkan sebuah bantuan. Namun, para peserta tidak senang dengan gagasan adanya tingkat kedua. Melihat keengganan mereka, penyelenggara menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan. Dia memanggil sebuah lingkaran di bawah mereka masing-masing, memindahkan dan menyebarkan mereka ke dalam sebuah hutan. Protagonis beruntung bisa mendarat bersama temannya. Terkejut dengan teleportasi itu, mereka mempertanyakan apa yang terjadi. Sistem milik protagonis memperingatkannya tentang peningkatan 30% dalam kerusakan kegelapan. Gadis itu menjelaskan bahwa semua orang yang memasuki tingkat kedua terpapar kegelapan dan harus menemukan jalan keluar dengan cepat untuk menghindari kerusakan. Protagonis segera menyadari bahwa Master Sekte adalah orang yang kejam, bahkan tidak mengampuni murid dari sektenya sendiri. Secara bertahap, persentase kegelapannya meningkat. Gadis itu menyebutkan bahwa dia terus-menerus menantang Master Sekte dan telah menjadi duri dalam daging baginya. Itulah sebabnya sang master ingin membunuhnya. Melihat tingkat kerusakannya, persentase kerusakannya terus meningkat. Sang protagonis bertanya, karena Xiaoling adalah bagian dari sekte 100 bunga, apakah dia mungkin punya cara untuk mengatasi kegelapan yang menimpa mereka? Sambil tersipu dan sedikit malu, dia mengaku punya cara, tetapi ragu untuk menjelaskannya. Didesak oleh sang protagonis untuk bicara, dia dengan malu-malu mengungkapkan bahwa dia bisa membantu, tetapi hanya melalui kultivasi ganda untuk mengaktifkan teknik spesial. Protagonis dengan cepat mengerti mengapa dia enggan menyebutkannya. Namun, Xiaoling menyatakan dia tidak akan menggunakan teknik spesial itu kecuali benar-benar diperlukan. Protagonis setuju, menyarankan agar mereka mencari jalan keluar dengan cepat. 1 jam berlalu, dan mereka gagal menemukan jalan keluar. Kegelapan terus merusak mereka, mencapai tingkat yang hampir tak tertahankan. Gadis itu, yang telah menggunakan banyak auranya untuk menyelamatkan protagonis dari kegelapan, berjuang untuk tetap berdiri. Kakinya gemetar dan dia hampir pingsan, tetapi protagonis menangkapnya. Temanmu itu merintih meminta tolong. Protagonis merasa dia sangat lemah dan memohon padanya untuk tidak mati, mendesaknya untuk bertahan. Namun, dia terus memohon bantuan. Protagonis mengingatkannya bahwa dia pernah berkata kultivasi ganda bisa menghilangkan kerusakan itu, tetapi sekarang dia tidak sadarkan diri, dan melakukannya mungkin akan membuatnya terlihat seperti orang jahat. Dia membaringkannya, memutuskan untuk pertama-tama mencari beberapa herbal untuk membuat ramuan guna meredakan rasa sakitnya. Dia bangun dan melihat protagonis menuju ke hutan, keliru percaya bahwa dia meninggalkannya. Menyadari kesalahpahaman ini, perasaannya terhadapnya tumbuh, dan tingkat kasih sayangnya padanya naik hingga 85%. Dia mulai berpikir mungkin pria itu adalah tipenya. Protagonis, yang tidak menyadari pikirannya, melihat bahwa dia telah sadar dan merasa lega karena tidak memanfaatkan situasi tersebut. Dia mendekatinya, mengungkapkan kebahagiaan karena dia telah sadar kembali. Namun, Xiaoling sudah mengambil keputusan. Dia menarik protagonis ke tanah dan menciumnya, memulai kultivasi ganda mereka. Dia menjelaskan bahwa untuk membantu menghilangkan kerusakan, dia juga akan mengaktifkan teknik spesial. Kali ini, dia mengambil inisiatif, mulai membuka pakaiannya. Dia menyuruh sang protagonis untuk rileks. Tingkat kasih sayangnya mencapai 100%, dan mereka memulai latihan, menghilangkan kerusakan dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, saat mereka berpakaian, protagonis berkomentar betapa luar biasanya kerusakan itu bisa dihilangkan. Malu, Xiaoling memberitahunya untuk tidak memberitahu siapapun, menyebutnya rahasia mereka. Protagonis meyakinkannya bahwa dia akan menjaga kerahasiaannya. Saat mereka bercakap-cakap, beberapa peserta lain yang berkeliaran di hutan mencari jalan keluar menemukan mereka. Mereka terkejut bahwa kegelapan tidak merusak mereka. Melihat sebuah kesempatan, pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya untuk mengepung keduanya, berasumsi mereka pasti punya teknik untuk menghindari kerusakan. Wanita muda itu sedikit tersipu, tetapi protagonis menegaskan bahwa mereka punya cara sendiri dan itu bukan urusan mereka. Marah, seorang tuan muda di antara kelompok itu menyatakan dia akan menyerang dan merampok mereka. Wanita muda yang kini percaya diri itu memanggil palu raksasanya, siap untuk menghadapi mereka. Dia mulai mengayunkan senjata besarnya ke arah mereka. Namun, saat palunya akan mengenai tuan muda itu,
dia menggunakan sebuah kipas kecil untuk menghentikannya dengan mudah. Dengan percaya diri, dia memanggilnya rubah kecil, mengklaim menyukai temperamennya. Entah bagaimana, dia melumpuhkannya dan bergerak ke belakangnya, memanggilnya rubah kecil, lagi dan sambil menyayangkan jika harus membunuhnya. Dia menyarankan agar wanita itu membiarkannya bersenang-senang sedikit. Xiaoling merasa tidak nyaman, tetapi sang protagonis melemparkan sebuah batu ke arahnya. Tuan muda itu berhasil menangkisnya pada saat-saat terakhir dan menjadi marah. Sang protagonis, yang murka, bertanya siapa yang berani menyentuh wanitanya, mengatakan bahwa mereka pasti sedang mencari mati. Dia mendaratkan pukulan di dada tuan muda itu, menjatuhkannya ke tanah. Para anak buahnya bergegas menolong pemimpin mereka, yang mengutuk sang protagonis dan bersumpah akan membunuhnya. Berdiri tegap, sang protagonis menarik pedangnya, dengan mudah mengalahkan para anak buah itu menggunakan energinya yang kuat. Dia mengirim yang lain terbang, hanya menyisakan tuan muda itu. Tuan muda yang marah itu menyelimuti pedangnya dengan energi api dan menyerbu ke arah protagonis, bertujuan untuk menebasnya. Protagonis dengan mudah menghindar dan memanggil dua klon dirinya sendiri menggunakan kegelapan. Sambil mengejek tuan muda itu, dia bertanya apakah hanya itu kemampuannya. Mengambil inisiatif dengan kecepatan luar biasa, protagonis menebas tuan muda itu dengan satu tebasan bersih. Setelah menyelesaikan situasi, dia dengan cepat menolong temannya yang lumpuh, mengembalikan gerakannya dengan sebuah sentuhan. Dia memberitahunya bahwa masalahnya sudah selesai, tetapi memperingatkan mungkin ada lebih banyak orang di sekitar, jadi mereka harus menemukan jalan keluar. Xiaoling setuju, mengatakan menemukan jalan keluar sangat penting. Saat mereka berbicara, protagonis mendengar teriakan, suara kakaknya memanggil namanya. Dia bergegas ke arah suara itu, dengan temannya mengikuti dari belakang. Kakaknya berteriak memanggilnya, berlari dengan tingkat kegelapan yang tinggi sudah memengaruhinya. Sambil terengah-engah, dia berkata ingin melihatnya sebelum dia mati. Namun, seorang pria botak yang jahat menangkapnya, mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa wanita itu adalah murid dari sekte 100 bunga. Dengan lidah terjulur, pria botak itu mengklaim sekte itu mengetahui teknik kultivasi ganda spesial yang bisa mengurangi kerusakannya. Dia mencoba menciumnya, tetapi karena ketakutan, kakak sang protagonis menamparnya dan menyuruhnya pergi ke neraka. Marah, pria botak itu bertanya, "Beraninya kau memukulku?"